Ya ngerti TikTok bang, mungkin sering dengerin Bang Zuma. Allah. Ya sudah diwakilin aja sama Mas Egar insyaallah sampai insyaallah sama anak yang soleh. Silakan Mas Egar. Ada Iya. Bang Juma, ada Bang Tri, ada Pak Sugi, ada Mas Riki, ada Bang Ande. Silakan. Udah bang, gitu aja bang dari saya bang, mewakili almarhum bapak saya bang. Ya, Adinda Enggar, ya salam kenal ya. Antum membawa kabar di sini yang mengharukan bagi kami ya kan, karena saya merasa bahwa kiprah kami selama ini kan tidak membuahkan apa-apa selain daripada rasa hina yang kemudian membuat orang-orang yang punya ilmu di luar sana itu malu dengan keberadaan saya khususnya. Ternyata ada sisi di mana orang bisa tercerahkan gitu, orang bisa mendapatkan pemahaman terhadap Islam itu lebih dalam sebelum mereka itu melihat kami untuk berdebat. Untuk itu saya minta kepada antum rapatkan barisan di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama kemudian memberikan edukasi terhadap anak bangsa yang mungkin menurut orang-orang yang berilmu ini tiada artinya, tapi anak-anak kita, adik-adik kita di luar sana yang butuh pencerahan tentang Islam, mungkin itu bermanfaat gitu. Jadi saran saya kalau bisa jangan hanya sekedar menitipkan salam dari Bapak dan juga kita doakan, tapi besok hari hadirlah selalu untuk bersama-sama belajar kristologi supaya bisa tampil menjadi kebanggaan orang tua. Saya kira begitu dari saya. Amin bang. Ya mungkin kawan-kawan di live chat itu ada yang bertanya-tanya juga ya Bang Zuma, kenapa seorang mu'allaf itu suka menangis, mudah menangis, mudah sedih. Ya karena memang orang-orang mu'allaf itu di samping selain dia cerdas, pintar, karena memang hatinya itu sudah dilunakkan oleh Allah, ya kan? Seperti yang Allah tuliskan di dalam At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang dilunakkan hatinya itu yaitu mu'allaf, memang hatinya itu mudah tersentuh, apalagi dengan ilmu gitu ya. Sama seperti firman Allah juga, orang yang beriman itu ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran ini ya selain bertambah imannya, bertambah kuat imannya, mereka juga bertambah ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Makanya hatinya itu mudah sekali menangis gitu. Beda dengan murtadin, beda kali. Ya Allah. Ya, buat Mas Egar ya, doa anak yang saleh Mas Egar. Kalau nama Kristen bapak saya bang, Frans Suharjo bang. Frans Suharjo ya. Iya, nama muslimnya Ahmad Fauzi bang. Oh, nama muslim Ahmad Fauzi, masya Allah. Allah. Berarti dari Jawa dulu sebelumnya Bang Enggar ya? Iya bang. Mana nih Bang Enggar? Saya asli Surabaya bang, jadi kerja di Madura bang sekarang bang, di pabrik rokok bang. Oh, oke. Iya. Jadi suka mendengar almarhum, maaf ya bang, almarhum itu suka mendengar Bang Zuma berdebat itu setelah mu'alaf apa sebelum? Setelah mu'alaf bang. Setelah mu'alaf. Sering Bang Zuma, mudah-mudahan ya kita doakan ya gurunda kita ini sehat selalu. Amin. Sekarang dia sedang selain berjuang di dunia perdebatan ini juga berjuang mendirikan sebuah masjid Nur Maulida. Jadi di dunia beliau mendirikan masjid, insya Allah di surga itu sudah ada istana buat beliau itu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Cuma merinding dari Bam Tri ngaji, udah lama saya dengar Bam Tri ngaji.
Bukan Iya. bukan karena ngajinya sebetulnya, akhi, karena ayat-ayat Al-Qur'annya. Beda Betul, dengan betul. Bible. Coba saya baca Bible misalnya. Pak Suki yang Berfirmanlah bacain. Allah kepadaku, hei anak manusia, ada 2 orang perempuan, 1 ibu. Yang muda namanya Ohola dan yang tua namanya Oholiba. Di Mesir susumu dijamah-jamah. Kan ada outpen yang protes, ya kan? Mereka protes. Kenapa lah umat Islam ini suka kali memakai toa, apalagi untuk azan, baca Quran dan sebagainya? Ya jawabnya mudah aja. Kalau kalian nggak suka, lawan aja toa kami itu dengan bacaan-bacaan kitab kalian. Nah, jadi mereka langsung diam 1000 bahasa. Ya, betul. Betul, betul. Ada loh kitab Bible ini kalau dibaca di restoran bisa bonyok kita. Dilemparin piring. Ada itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 27 itu. Kering. Iya kan? Ya, ya. Coba nih saya bacakan ya. Ini kira-kira kalau dibaca di restoran apa yang terjadi dengan kita nih? Biasanya dibalik. 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja bentar. 2 Raja-Raja 18:27. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Coba dibaca di restoran nih. Coba. Kalau nggak bonyok dilempari piring orang ini kurang ajar. Itu rendang langsung rasa sayur bayam itu, Ustaz. Allahu Akbar. Itu apa maksudnya gitu ya? Sejorok Jadi itu kok Bang masuk Enggar- ke kitab suci gitu ya? Bang Enggar ini masuk tadi, sebenarnya Bang Enggar tadi walaupun dengan menangis bersedih tapi telah menghibur tadi masuk, karena sebelumnya sangat emosional ya, begitu Bang Enggar masuk tadi langsung ada sesuatu yang meneduhkan ya, emosi yang Iya, tadi iya. muncul itu Betul, hilang betul, gitu langsung kan gitu, karena ternyata manfaat itu muncul ya langsung gitu. Sangat luar biasa. Nah gini teman-teman, ada yang menarik nih, bahasan dari Facebook kemarin itu kan beberapa tahun yang silam. Ketika saya mengutip Mazmur 96 nomor 1 itu kan, saya berpikir gini, Facebook itu kan tidak bisa menampilkan suara waktu itu kan, hanya ketikan-ketikan, hanya tulisan-tulisan kan yang ada di sana. Di situ diserukan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nah, saya punya pemikiran waktu itu ingin menyanjingkan, menyeimbangkan gitu, membandingkan antara nyanyian baru yang saya maksud ini adalah Al-Qur'anul Karim dengan nyanyian baru yang adalah Bible dalam bahasa Yunani. Karena Mazmur Daud ini kan jelas menggunakan bahasa Ibrani ya kan. Sehingga nyanyian baru itu ya mungkin bisa jadi bahasanya pun itu harus baru. Nah, saya ingin membandingkan itu. Tapi pada saat itu Facebook belum menyajikan ruang kemudian untuk kita memperdengarkan suara. Untuk itulah kemudian saya mengajak teman-teman, coba kita mari bandingkan ya, apakah betul Al-Quran itu adalah mujizat yang kemudian bisa menyejukkan hati gitu loh. Meski bukan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Banyak kita lihat orang-orang barat gitu, ketika dibacakan Al-Quran mereka nggak ngerti, tapi mereka nangis. Ya kan? Nah, coba teman-teman dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء
rafa'aha wa wada'al mizan. Itu Al-Quran. Coba dengarkan ini. Dengan nada yang sama, dengan lirik yang sama, cuma saya nggak tahu ini lagu bayan atau apa gitu ya. Dengarkan aja ya. Egene ton den tulegen auton tau ta aparasatis ponen geni ek tau aklau oipen auto makaria he kailia he basta sasa sekai pasno mastoi haus Ekelesasas. Kira-kira yang menyentuh hati itu yang mana? Liriknya sama, notnya sama, bukan liriknya, nadanya sama, kemudian muatan kunci not nadanya itu sama. Kira-kira yang mana yang bagus tuh? Ar-Rahman. Males. Gak usah ditanya. Pertama. Ar-Rahman. Coba saya buat seindah mungkin ya. Mas Toy. Tapi saya bagaimana ceritanya aku mau panggil panjang toynya itu? Natnya itu saya nggak ngerti. Natnya itu mau berapa ketukan? Saya nggak ngerti saya. Tapi kalau Al-Quran wasama arafa'aha wa wada'al mizan. Ketahuan matnya. Ini 6 ketukan. Ini tasdid. Ini 2 harakat, 2 ketukan dan seterusnya. Ketahuan. Nah inilah bukti bahwasanya ketika Allah minta nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya haruslah kemudian seruan-seruan menyanyi bagi Tuhan itu hai segenap bumi. Nah ini parah. Kalau misalnya nyanyian baru itu harus dengan menggunakan bahasa yang kemudian tidak nyantol ke hati. Egeneto, aku mau panjangkan tonya, tapi kayak mana? Di situ nggak ada tanda baca panjang. Bukan lato-lato, Bang, jangan lato-lato. Aku mau panjangkan E-nya. Di situ tidak ada tanda baca. Egeneto. Gimana caranya dipanjangkan E-nya? G-nya yang pendek, N-nya yang panjang atau seterusnya? Atau pendek semua? Egeneto. Tapi gimana ceritanya? Nggak ada tanda baca. Tapi kalau Al-Quran sangat indah. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asbi wal raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jelas di mana dia harus panjang, di mana dia harus tebal, di mana dia harus tipis. Dibandingkan dengan nada yang sama. Egeneto deento legein auton tauta. Kayak mana? Saya mau panjangkan tanya, ndak ada tanda baca tak panjang. Saya mau baca pendek, nggak ada tanda pendeknya. Saya mau sambung, nggak ada tanda sambungnya. Jadi inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, jika engkau meragukan Al-Quran itu, sekarang silakan Anda membuat Al-Quran yang membuat surah semisal dengan surah Al-Quran. Masya Allah. Dilanjutkan sahabatku. Silakan. Iya, itulah. Dulu nih. Saya sapa dulu nih tamu kita nih. Assalamualaikum Bang Hidayatullah. Ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, ada yang mau disampaikan? Salam kenal, Bang. Bang Ade, Bang Zuma, Pak Sugi, Bang Riki, Iya, Bang salam Bamri. kenal. Saya dari Padang, Bang, Sumatera Barat, sama dengan Bang Putri. Woi, orang awak raja Ri. mana? Masya Allah, senang sekali mendengar Abang Zuma tadi mengaji, Bang. Oh, itu gurunda Iya. kita itu. Macam ini kan, macam orang orang Minang baca Quran, ya kan? Insya Allah, oten-oten akan jadi apa, Bang? Jadi apa? Dapat hidayah mereka itu, Bang. Jangan semua. Neraka juga butuh penghuni. Iya. Oke, Bang Hidayatullah, ada yang mau disampaikan?
Ah, 4 kali 4 16 aja bang, lebih mudah bang. udah gitu rasanya bang. Aduh, nih, Soalnya ini Iya. banyak orang Minang jadinya ya yang nonton ya. Saya lihat di iya bang. Emang. Aduh, salam kenal dun sanak kasadonyo. Salam kenal Bagis bang. Oh. Bagis Ri. Ambo juga. Bro juga. Ambo juga. Lanjut bang Zuma, lanjutnya bang. Ya, makasih sahabatku, makasih. Barakallah. Ambo juga orang Minang. Ya, jadi kemarin saya juga diskusi di live di TikTok di Jul ada siapa kemarin Bang Krais itu ya Bang Krais. Katanya gini, saya tanya gini, di Oten di Kristen itu ada nggak ilmu tafsir? Katanya nggak ada. Betul nggak ada? Nggak ada. Saya tanya lagi, bener nggak ada? Nggak ada. Di Alkitab itu, Bible itu, apa yang tertulis itu udah jelas. Jadi nggak perlu tafsir, nggak sama dengan Al-Quran katanya. Maka saya tanya, coba Anda baca Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa maksud ayat ini? Saya bilang, langsung muncul ilmu tafsir. Katanya tadi tidak ada ilmu tafsir. Tapi setelah dibaca satu ayat saja dari ribuan ayat Bible itu, satu saja yang dibaca, langsung keluar ilmu tafsirnya. Oh, itu bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Maksudnya itu konsep Trinitas. Lah, nggak ada ngomong Trinitas, langsung jawabnya Trinitas. Nah ini Ya. lucunya Pak. Kalau Bible nggak boleh ditafsir ya kacau balau. Nanti akhirnya ada Tuhan pinjam pisau cukur nanti. Ya kan? Di dalam Yesaya 20 ya. Yesaya 7 ayat 20-21 itu kan jelas. Pada suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu kepala dan bulu paha, bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Berarti Tuhan berbulu ya. Kalau nggak boleh ditafsir ya kacau lah. Nah, makanya harus ada tafsiran di situ. Apa sih maksudnya begitu? Sama Yang juga parahnya dengan banyak misterinya, Ustaz. Banyak misteri itu yang si Anu, yang kota Anu. Itu ntar nggak ketahuan tuh di mana, siapa. Gitu. Sebenarnya di mereka itu tahu ada tafsir sebenarnya. Kalau kita kasih tahu ada tafsir Metro Henry Convention Center kan, Yerusalem itu ada itu di Bible-nya. Ini yang ngomong siapa ya? Di sini nggak Bentar. ada nih. Ini ya kalau Bible itu nggak boleh ditafsir. Kita baca Yesaya 54. Ini Tuhan poligami janda-janda mandul nih jadinya nih. Nih. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan ayat 5, siapa yang menjadi suaminya? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya nih. Tuhan poligami janda-janda mandul dong kalau begini. Nggak boleh, jangan ditafsir kan? Iya, ini saya mau sapa dulu nih Ustadz Sugi. Ini Ya. selamat malam, assalamualaikum Ade Bilal Perdana, Bang Ade Bilal. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zuma, bapak-bapak, ustadz-ustadz yang lainnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ada nama yang saya Ade disampaikan? Bilal Perdana. Saya dari Jakarta. Iya, salam kenal Bang. Iya. Saya dari Makassar ya, silakan. Iya, saya memang baru ya main di TikTok. Kurang lebih baru 2 minggu. Muslim Kristen Bang? Saya Muslim dong. Oh Muslim. Langsung ke gas. Namanya Tapi aja bagus udah ada bagus. Gas bilang. aja, ngegas aja nggak apa-apa Bang Ade. Gas aja. Iya, iya. Saya baru 2 minggu ini pasang TikTok, dan ketika saya buka-buka iseng-iseng melihat ada sebuah perdebatan lintas agama, gitu ya. Nah, dari perdebatan hari demi hari saya terus ngikutin, saya
melihat adanya Bang Juma, adanya Pak Ustadz Kristologi, ada yang lain-lainnya gitu kan. Hal ini menambah wawasan saya, jujur saja. Alhamdulillah. Menambah wawasan saya yang tadinya saya nggak tahu apa itu kristologi, sampai sekarang nggak tahu apa itu kristologi. Yang tadinya saya nggak tahu apologet, sampai sekarang saya nggak tahu apa sebenarnya apologet itu, gitu ya. Yang saya mau tanyakin sih sebenarnya itu apologet itu apa sih, gitu Pak Sugi, karena sejujurnya ada ketertarikan saya ingin membuat tulisan tentang apologet. Kalau apologet itu seperti yang saya bayangkan gitu. Profesi saya seorang seniman, Pak. Jadi alhamdulillah dari melihat ini ada saya jadi terinspirasi ingin membuat sebuah bisa dibilang film yang bersyiar Islam lah gitu. Tapi dengan tema mungkin apologet. Ya, asal jangan bikin patung EU saja. Apa? Ya, jadi apologet itu gini ya. Kalau merujuk ilmunya, itu ilmu yang sebenarnya untuk mempertahankan iman gitu loh. Berapologet itu artinya orang yang terus berkutat dalam mempertahankan keimanannya itu. Nah, kita lah orang-orang yang berkecimpung ya gitu ya, mempertahankan keimanan Islam ketika Islam itu dihujat dan sebagainya. Nah, kita ini meluruskan. Nah, itulah intinya apologet itu seperti itu. Nah, kalau kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan, terutama masalah Yesus di dalam Bible. Nah, itu kristologi. Nah, begitu Bang. Istilah apologet itu ada di setiap agama, misalnya Kristen Ya, atau karena gini, Konghucu Bang, ada definisi apologet. Oke. Nah, definisi apologet itu pembelaan gitu. Dari Yunani bahasa Yunani. Ya. Permintaan Pembelaan. maaf itu. Itu ada sejarahnya, Bang. itu Ada sejarah itu kan dari masa kegelapannya. Jadi bisa dipakai mana aja, agama mana saja. Misalkan contoh Islam dihujat nih. Ya apologet inilah Bang Juma, Bang Tri, Pak Sugi, Bang Ade, Bang Riki, ini semua kan bisa membela agamanya gitu. Oke. Termasuk Allah, Nanti ini Tuhannya. sebelumnya saya mohon maaf ya kalau mungkin pertanyaan saya di luar dari ngebahas soal agama. Mohon maaf sekali lagi kalau apa yang saya tanyakan itu di luar dari pembahasan yang biasa Bapak bahas gitu tentang kitab atau Quran. Saya lebih pengen nanya lebih ke arah sejarah apologet itu, terus motivasi menjadi seorang apologet itu apa gitu. Ya seperti yang disampaikan kita tadi. Intinya sebetulnya apologet itu ataupun kristolog itu adalah berdakwah ya. Sama seperti ceramah oleh para ustadz kita. Tapi ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang suka memfitnah Islam atau Islamofobia gitu ya. Dan untuk mempertahankan akidah. Ini sebetulnya dakwah juga, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti diskusi atau menjawab fitnahan-fitnahan orang terhadap Islam, meluruskan subhat-subhat orang-orang non-Islam terhadap Islam. Sebetulnya itu sih. Kalau masalah sejarah, ya dari dulu, dari zaman Rasulullah itu berdebat ini atau diskusi ini antara orang Islam dengan Yahudi dengan Nasrani itu sudah ada. Ya dalam Al-Quran pun sudah dituliskan ya bahwa berdiskusilah, berdebat dengan mereka dengan cara yang arif bijaksana. Nah ini apologet dan kristolog ini bentuk dari ini ya dakwah juga gitu. Gitu. Oh oke. Ya saya tadi tertarik juga dengan apa yang disampaikan Bang Ade ini, katanya baru mencoba TikTok ya. Baru 2 minggu itu mah. Iya. Baru 2 minggu. Itu mah nggak baru Bang Ade. Yang baru itu saya baru 3 hari.
Itu pun karena di YouTube, iya baru 3 hari Ustadz Sugi. Karena di YouTube ketika saya live ada komentar, Bang Bamtri cobalah merambah ke TikTok. Nih merambah ke TikTok karena Oten-Oten sudah merambah ke TikTok katanya. Ya saya coba, saya buka juga aplikasi TikTok. Dulu di TikTok ini rumputnya tinggi-tinggi. Ternyata sekarang udah pendek-pendek. Betul, udah dirambah semua sama Oten. Karena sejujurnya apa ya, ini hal yang baru buat saya. Saya baru sekali ini. Sebentar Bang Bilal, saya turun dulu, ada Bang Andi Selebes mau naik. Saya permisi dulu Ustaz, para Ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Yan kok gitu suaranya Bang Yan, jelek banget. Iya, sejujurnya ini hal yang baru buat saya. Saya baru. Lanjut. Oh, ada ya. Oh, iya sebentar sayang, bentar ya. Bentar, lagi ini. Tuh kan dimarahin anaknya, udah ada. Istri. Iya, sebentar. Waduh, putus. Wah, putus. Tuh itu marah itu anaknya tuh, dibanting handphonenya. Istrinya. Jadi gitu, saya lebih baru sebetulnya di TikTok ini, Ustadz Sugi, Bang Zuma. Saya lebih baru sebetulnya. Baru 3 hari ini, karena ya setiap ada komentar dari netizen, Bang Tri coba masuk ke TikTok, coba masuk. Sebetulnya dulu udah pernah juga ya masuk ke TikTok, tapi yang live ini baru yang ini ya. Ya dulu di TikTok ini seperti yang saya sampaikan tadi, masih aman, tentram, damai, sejahtera. Tapi sejak dirambah oleh Oten ini, iya jadi ini ya, rumput yang panjang jadi pendek semua. Akhirnya coba juga lah. Ternyata Bang Zuma udah di dalam gitu. Oh syukurlah Bang Zuma udah di dalam gitu. Jadi saya tetap dengan tema Bamtrinya gitu. Jadi gini Bang Bamtri ya, ketika kita merambah ke TikTok selain tujuannya itu untuk apa ya, mendebat saudara-saudara Kristen yang menghujat Islam itu, kita ingin mengimbangi tontonan-tontonan di TikTok itu yang goyang-goyang cuma pakai sempak sama BH doang itu kan. Iya. Itu yang ingin kita imbangi itu gitu loh. Alhamdulillah Nah, sekarang udah muncul Yohanes 3 ayat 30 gitu kan. ya. Ini baru keren. Iya. Semuanya jadi tercerahkan. Bukan goyang mama muda terus. Betul. Mana Ki Juma terus diem? Ini memantau, mana tahu ada yang liarnya keluar. Itu yang tadi naikin itu siapa? Michael Sakti itu Islam apa Kristen? Coba dinaikkan. Siap. Itu Bang Ani Surya. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ani Surya. Ani Surya. Ya gimana Mbak Ani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Surya kayaknya semuanya orang-orang dakwah. Waalaikumsalam. Ini saya Islam. Ya. Enggak, Mbak Ani maksudnya. Mbak ini ya, Mbak apa? Bang ini? Hah? Mbak apa? Bang ini? Bukan Mbak Ani, itu yang di bawah apa? Bang. Oh Bang. Oh suaranya kayak cewek soalnya kan. Ini yang Ani Surya, coba Ani Surya. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo, nggak ada suaranya Bang? Bang apa Mbak sih? Ada tadi ada suaranya. Mbak Ani. Ani.
Ya, Oh, Bapak Bang Tri. Iya. Ini Bang Tri ya? Ya, Bang Tri. Islam Pak Kristen banyak. Itu suara Bang Yan itu. Oh, Bang, ya. Aduh. Aduh. Kamu bisa mendengarkanku, tapi kamu tidak bisa melihatku. Iya. Mana nih Ani Surya, kok belum ada suaranya nih Ani Surya? Halo, Mbak Ani. Ada nggak ngomong dek. Ini ada latuk-latuk nih. Latuk-latuk, selamat malam. Latuk-latuk, assalamualaikum kalau muslim. Latuks. Latuks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Muslim Ingat Kristen. gak? Masih ingat gak? Apa tuh? Masa lupa? Siapa ini? Astagfirullah. Yang waktu itu masuk Islam itu apa? Yang mana ya? Bang Juma ingat kali? Yang TNI bukan? Bukan. Waduh, ini masuk langsung duer gitu. Nice bang, nice kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf beberapa, udah lama bang. Saya agak lupa nih bang. Sebulanan. Oh, sebulan ya. Atas nama siapa dulu? Sama Latuk juga. Waktu itu kan Bang Juma yang berdakwah. Akhir Masa Juma. Bang Juma lupa sama muridnya nih, gimana ini? Bang Juma disapa muridnya dulu, Bang. Kakak di mute dulu kak, mute dulu kak. Kakak di mute dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade di mute dulu kakak, Bang Ade. Siap. Aduh. Suaranya Mana berisik Bang Juma banget. ini bisa lupa ini? Ingat. Wah kan luar biasa. Iya, meskipun diawali dengan kita ribut di waktu itu ya kan. Iya betul. Ya udah gitu aja, cuman. Bentar, masih Muslim sampai sekarang kan bang? Masih dong. Masya Allah. Enggak, takutnya apa kena lato-lato apa terus gagal otak kan jadi Kristen lagi gitu. Insya Allah udah rajin ke masjid dah sekarang. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Pak Sigit, ya iya benar ya Pak Sigit namanya. Iya, ya sempat kita ribut waktu itu. Alhamdulillah beliau sudah bersyahadat, sudah menjadi manusia sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Ya kemarin kan domba bang. Kalau kemarin kan domba. Kemarin serigala nyamar domba. Oh iya. Allahu Akbar. Bolehlah cerita sedikit Bang Lato, gimana sampai bisa melunak hatinya menerima Islam? Ya gara-gara ribut sama Bang Juma. itu sih karena di sini kan saya kan juga alhamdulillah sekarang udah ada guru, udah ada ustadz yang selalu bimbing kan, jadi lebih nyampe lah, pemikirannya lebih terpandang jauh lah. Masya Allah. Daerah mana Bang Latu? Saya Kalimantan. Oh Kalimantan, Masya Allah. Kalimantan ini memang sekarang ini ya, banyak yang mualaf juga di sana ya. Iya. Emang apa kemarin yang paling mengena? Baik, selalu ngajarin terus. Ya maaf Bang Latu, apa yang paling mengena kemarin pernyataan Bang Zuma itu sehingga Bang Latu ini langsung kejedor gitu, langsung bisa menerima Islam? Karena menurut saya tuh begini, pemikiran saya itu langsung nyampe, gimana ya Bang ya, susah juga dijelaskan sih, karena semuanya itu kan kayak, karena kalau menurut saya nih, Kristen itu nggak bisa dipastikan bahwa Tuhannya itu satu. Sedangkan semuanya itu menurut saya itu kasta tertinggi, apapun itu hanya ada satu. Jadi menurut saya hanya Islam yang kepercayaannya Tuhannya cuma satu. Iya.
Tapi ini ya masih banyak kawan-kawan kita yang masih termakan doktrin itu. Kalau saya lihat kemarin ini gini bang. Minggu Kalau kemarin saya kawan saya juga udah masuk Islam juga. Alhamdulillah. Kalau saya lihat gini bang Latuk. Kristen ini apa ya? Makan 3 ngaku 1 dia bang. Kurang lebih seperti itulah. ini peribahasa Herdi yang saya pakai itu waktu debat dengan saya sama Ustadz Wafi kan, makan 3 ngaku 1. Ternyata dia makan 3 ngaku 1. Nggak terasa dia. Berarti enggak, sekarang Herdi Wanes. Iya makanya makan 3 ngaku 1. Wanes. Berarti Bang Latu-Latu nih sekarang udah benar menjumlahkannya ya 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3 ya. Alhamdulillah. Iya, karena kalau yang belum mu'alaf itu 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1 katanya. Iya, karena saya juga teman saya yang masih Kristen, saya tanyakan semuanya nggak bisa pada jelaskan maksudnya Tuhannya itu gimana, kok ada Bapa, ada Roh Kudus, ada segala anak-anaknya di situ. Ya, saya sering nanyakan itu Bang Latu, terutama dulu sama pendeta siapa namanya yang terkenal itu? Siapa namanya ya? Bukan, satu lagi yang gemuk juga. Esra. Esra Soru. Katanya untuk memahami konsep Trinitas itu lihat biji salak katanya. Bukan biji lato-lato. Lewat di depan saya anjing, yang saya lihat salaknya anjing. Sama nggak salak anjing dengan salak yang di pohon itu? Ya mirip-mirip lah katanya. Jadi diumpamakan analoginya seperti biji salak Bang Latu. Nah ini lucunya. Tanya lagi ke yang lain, katanya memahami Trinitas itu seperti air di dalam botol. Lalu ada tutupnya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Ustadz Tugi. Ya. Bang Juma. Kebalik Bang. Aturan Anda nyebut Bang Juma itu Ustadz, saya abang aja. Jangan Yaudah. Ustadz kalau Alhamdulillah kami di sini berjuang melalui perorangan lah Bang. Kami posisi di Kalimantan Utara Bang. Pokoknya Bang Juma semangat terus Bang. Kami selalu dukung. Alhamdulillah selalu semangat. Ya, Kalimantan ini sekarang menuju 100% Islam ini. Allah Akbar. Belum bang, kalau Kalimantan Utara masih mayoritasnya Kristen, tapi perjuangan kita tak akan berhenti. Ya sekarang masih menuju, saya bilang menuju ya, karena udah Amin, banyak amin. Makanya Ustadz Dayak saya kita dari terima. situ tuh, Bang Ani Sabuah. Ya. Ustadz Dayak Ustadz juga. Dayak. Bisa bang nanti koordinasi. Saya di Malinau Kalimantan Utara bang, Tanjung Selor Tarakan. Alhamdulillah sudah lumayan bang, sekarang sudah mau hampir 100 lebih orang-orang Dayak yang pedalaman kita muslimkan. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Allah. Cuman ya itu mungkin kita untuk publikasi mungkin kita belum bisa. Karena posisinya kan kita di sini kan minoritas bang, walaupun negara ini Indonesia ini kita mayoritas bang. Cuman insya Allah kami dari Aceh akan selalu berusaha. Makanya tadi malam tadi malam saya nonton Bang Juma itu sampai jam 4 subuh kah kalau nggak salah, sampai Bang Juma itu di head. Saya nonton terus, wah ngeri sekali ini kok ada bencong-bencong. Makanya tadi malam pas Bang Juma bilang saya akan berani mimpin perang. Saya ini sebagai orang Aceh, aku di belakangmu bang. Insya Allah bang, insya Allah. Kalau orang Aceh nggak diragukan lagi bang. Makanya kalau orang bilang itu bang apa toleransi bagi kami orang Aceh tidak ada toleransi bang. Kalau urusan agama kami tidak ada toleransi bang. Bang Ani, Bang Zuma itu gampang menaklukkan hati
orang, terutama hati Oten ya untuk masuk Islam. Tapi hatinya susah untuk diluluhkan. Sama bang, sama. Begitu juga kami orang Aceh bang. Berat kami kalau sudah urusan akidah. Buktinya sampai hari ini belum ini ya belum ada penggantinya gitu. Ya Pengganti mungkin kan yang bidadari kalau yang kemarin. mungkin Ustadz Sugi mungkin kan pasti tadi malam kan orang-orang banyak menilai kenapa Gurunda Juma itu ngomong kok sampai kasar begitu. Mungkin kalau saya di posisi Gurunda Juma mungkin saya akan lebih kasar daripada itu kalau sudah urusan tauhid, akidah dilecehkan begitu. Pokoknya saya dukung Kalau terus Abang dah. kasar menghujat itu sebetulnya relatif ya dan menyesuaikan. Kita beradaptasi sebetulnya dan kita tidak pernah memulai duluan. Lihat saja diskusi Bang Zuma, Ustadz Sugi itu nggak pernah duluan mulai. Pasti yang hujat itu mereka. Ya mereka sebelum kita hujat mereka sudah menghujat diri sendiri bang. Iya kan? Kita bilang Yesus itu lahir di bawah pohon kurma, mereka malah bantah. Enggak katanya. Yesus itu lahir di kandang domba katanya. Nah itu kan mereka duluan yang menghujat. Nanti di framing Islam ini suka menghujat. Sebetulnya gitu. kan Abang Dajuma ini yang beliau jelaskan itu kan apa yang ada dalam kitab mereka. Ya namanya Oten ya begitulah bang. Kan mereka itu walaupun kayak yang kita bilang itu benar, mereka tetap ngeles. Betul apa yang dibilang sama Abang Dajuma itu. Apapun yang ada dalam isi kitab mereka pasti ngeles. Padahal mereka sudah tahu kalau itu salah. Makanya Abang dah, betul Abang dah. Betul, saudaraku barakallahu. Makanya tadi ada yang naik itu kan, yang 27 bidadari, dia kan minta dari Quran. Saya bilang tidak mungkin saya melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Saya bilang, saya pakai kitab mereka untuk bantah itu, gitu loh. Jangankan pakai Al-Quran, pakai kitab mereka sendiri aja dibantah, gimana sih? Betul itu. Ya makanya Mikana pun nggak mau berdiskusi dengan Bang Zuma. Apa katanya? Saya nggak mau debat dengan Zuma karena Zuma itu suka menyimpulkan kitab saya. Belum lagi diskusi dia ada ngata-ngatain Bang Zuma menyimpulkan kitabnya sendiri. Sama juga sama seperti siapa Joshua Tehu. Joshua Tehu sebelum 2 malam yang lalu bertemu dengan Bang Zuma itu 2 tahun yang lalu dia kata-katain Bang Zuma itu. Saya marah sekali sama Zuma ini. Ustadz Bencong ini, Ustadz Banci ini, Ustadz yang tidak pemberani katanya. Pas kemarin ketemu, Zuma kapan kita makan soto katanya. Pokoknya Abang dah ketemu sama orangnya jadi kucing ya. Makanya Bang Zuma suaranya berubah jadi kucing kan. Ustadz Sugi, Abang Da Alip yang ada tadi malam bang tetap berjuang bang. Insya Allah kita di jalan yang benar bang. Amin. Ya itu udah 100%, bukan insya Allah lagi, udah 100% di jalan yang benar kita ini. Ya, alhamdulillah. Udah pasti. Anissa Buah Malinau. Ya, alhamdulillah bang. Pokoknya bang salam dari kami Aceh. Semangat ya, bang. Salam sama saudara-saudara kita di sana. Selamat berjuang. Apa buktinya bahwa kita ini di jalan yang benar ya? Pertama, orang kafir membenci kita. Yang kedua, orang munafik membenci kita. Itu udah benar itu. Kalau orang kafir dan orang munafik itu sudah benci kepada kita, maka Anda ada di dalam kebenaran itu. Begitu. Tapi kalau orang kafir masih senang sama kamu, orang munafik masih senang sama kamu segolongan dengan mereka. Itu. Innallaha la yuhibbul musyrikin, itu aja Ustaz. Iya. Betul. Oke Abang Da, Ustadz Sugi, semangat terus. Terima kasih banyak sudah dikasih naik di forum ini. Terima kasih banyak Abang Da. Makasih. Ya, sama-sama Bang. Ya. Tetap semangat dalam dakwah Bang. Dakwah mati-matian dalam dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Tetap Ustadz. Aceh Ustadz. Iya. Oke Ustaz, tadi ya, mati-matian dalam dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Pasti Ustaz. Ya Ustaz, semangat terus Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya izin turun juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mama tuh. Saya mau bertanya dong satu deh. Keluarga udah berapa yang masuk Islam? Siapa saya? Bang Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bang?
Sebentar. Sama Apa, adik. Bang? 2, 3. 2. Kalau orang tua masih proses peluluhan hati dulu lah. Oh ya. Ya, pelan-pelan aja. Oke, doakan ya Bang ya. Tunjukin aja adab muslim ya, Bang. Iya. Kasih plus dulu buat Bang Latuk-Latuk. Bentar lagi kan kita menjalankan ibadah puasa nih. Banyak-banyak kita beramal, banyak-banyak kita beribadah. Kira-kira kuat enggak puasa nih Bang Latuk-Latuk, puasa pertama lo ini nanti? Kuat dong. Insya? Apa sih yang enggak? Insya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Enggak janji. Jadi Tapi perintah saya puasa kalau itu Bang ya, diingat puasa ya, itu kan perintah wajib. Bang, bentar Bang. Perintah puasa itu bukan perintah kepada orang Islam Bang. Faktanya banyak orang Islam yang tidak puasa. Karena perintahnya jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi yang diperintah di situ orang beriman Bang, bukan orang Islam. Bukan ya ayyuhal muslim, bukan orang beriman, karena belum tentu orang Islam itu beriman dia. Nah, kalau ada orang Islam tidak berpuasa ketika puasa berarti dia bukan orang beriman, gitu aja gampang. Lihat aja ya Bang, nanti di warteg di ketutup sebelah ada kakinya enggak? Nah itu. Insya Allah. Untunglah Ya, orang-orang Ustaz, ya. yang mukmin yang jelas itu ya. Yang kakak tadi coba naikkan lagi host, katanya itu kawan kita yang dari Kristen, coba. Ya udah kalau gitu saya turun dulu ya Pak Ustadz ya, saya nyimak aja. Yuk silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini semakin banyak ya orang-orang yang duduk di antara dua sisi ya Pak Ustadz Sigi ya Bang Zuma ya. Jadi semakin banyak yang perlu kita waspadai karena apa? Semakin banyak orang yang duduknya bersama kita tetapi akan menusuk kita sendiri. Ya, contoh dalam beberapa hari ini memang banyak sekali yang mengaku muslim disuruh meneruskan ayat ya Bang Yan ya. Nggak bisa mau mengkoreksi, kita jadikan guru, disuruh membaca ayat Al-Qur'an nggak mau. Tapi dibacakan ayat Al-Qur'an, disuruh mengkoreksi nggak bisa. Ya, kemarin ya. Suruh melanjutkan nggak bisa. Banyak sekali hal seperti ini yang memang perlu kita hadapi dan penghujat semakin merajalela. Bahkan semakin berani Bang Zuma, semakin berani dipublikasikan, bukan di Zoom lagi, dipublikasikan yang memang banyak tak simpan itu. Memang mereka kayaknya menantang atas keberanian umat muslim untuk mereaksi mereka itu. Sebenarnya mereka ini pengecut sih. Kalau memang berani ya tunjukin dong wajahnya gitu loh. Siapa dulu yang baru masuk? Ini disapa dulu nih. Osi Hotang, mungkin Kristen nih beliau nih. Selamat malam Pak Syih. Selamat malam. Ada yang mau disampaikan? Selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Silakan mau diskusi. Enggak. Oh mau berenang, nggak apa-apa. Ngajak main lato-lato Bang Zuma itu. Silakan Pak Sewatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nih di tempatnya Bang Budi ada yang mau alap tuh. Pak De ada yang mau alap sebentar ini di room Gema Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ini room muslim ya? Iya Bang, room muslim. Aman Bang, Anda dijamin aman di sini asal Anda sobat kami segan Bang. Di sini nggak ada main-main kick ya Bang ya. Beda dengan kemarin saya masuk di Mikana ngomong 2 menit di kick langsung. Iya. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Mau ditanya apa mau bertanya Bang? Gimana ya kalau agama itu Bang susah kali juga sekarang. Nggak apa-apa Bang. Mau tanya soal Islam ayo, nggak apa-apa. Slow saja Bang, slow gitu. Sedangkan saya pencinta Ustaz Somad. Masya Allah, ini ada tanda-tanda dapat hidayah ini. Masya Allah. Bisa Bang. Bang Zuma, silakan lagi cuma.
Tapi silakan. Saya Kristen ya kan. Kayaknya spesial untuk Bang Zuma ini kayaknya. Silakan Bang. Iya, Spesial makanya kayaknya. suruh Bang Zuma. Bang Juma kan Iya, udah oke. pernah ngomong sama Bang Juma kemarin. Bang Juma Iya. gak usahlah serang-serang Kristen gitu. Iya Bang, abang bilang kan. Ya, Kalau Tuhan itu tetapnya satu itu Bang. Tetap Kalaupun kalaupun Alkitab diturunkan, ada firman-Nya, Al-Qur'an diturunkan, ada firman-Nya, itu kehendak Tuhan itu menghakiminya itu. Enggak, yang maksudnya Kalau Tuhan tetap, Yesus tetap satu tadi ini gimana maksudnya? Yesus kayak gini, akan kita kan budaya kita Indonesia, kita pahami dulu ya dasar kita ya, budaya kita Indonesia. Iya. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya. Sedangkan saya kan marga Siotang, otomatis orang Batak. Kami kan ada si Raja Batak, itulah Raja Batak. Keturunannya sampai sekarang kan sudah terbagi, ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, jadi apakah kita membeda-bedakan sesuatu agama? Enggak lagi. Ya, hubungannya dengan Yesus tetap satu tadi itu apa ya? Nah, itu. Hubungannya Iya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan kalau di hitung-hitung itu kan 3. Itu kan hitung-hitungnya tambah. Kalau kayak mana kalau dikali? Satu roh kali 3 tetap 1. Ya, itulah keyakinan kami ya kan gitu Bang. Satu roh kali satu Bapa kali satu Yesus gitu. Iya, kan tetap 1 roh. Oh, oneness. Butuh pencerahan kayaknya. Jadi kalau kita bahas yang kayak gitu, abang kan di depan, aku di depan abang. Abang tulis angka 6, aku melihat angka 9. Abang katakan 6 itu, aku jawabnya 9. Oh, enggak juga. Gini bang. Kecuali bahasa Otang itu kebalik. Oke, saya jawab ya. Ini Anda dapat kali-kalian ini entah dapat dari mana. Padahal sebenarnya Trinitas. Itu, atau bentar bang, gantian bang. 3 di dalam 1. Kan. Bentar bang, jangan dipotong dulu bang. Biar enak kita diskusinya bang. 3 di dalam 1. Itulah Trinitas. Nah, apakah 3 di dalam 1 itu artinya 1 kali 1 kali 1? Tidak bang. Kalau Anda membuat semacam kopi, ya, air plus nggak bisa. Bang, bentar. Air plus gula. Izin mute dulu ya. Ya, air plus gula plus kopi. Bukan air kali gula, air kali kopi. Tapi air plus gula, air plus kopi. Atau air ditambah gula, ditambah kopi. Jadilah secangkir kopi. Jadi bukan kali-kalian itu, Bang. Oh, begitu loh. 3 esensi atau 2 esensi jadinya. Iya, jadi 1. Gitu, Bang. 3 in 1, 3 di dalam 1. Itu bukan kalian itu. Pas Yohatang dibuka aja mute-nya. Itu. Jadi bukan kali-kalian itu. Pas Yohatang dibuka mic-nya Pak Yohatang. Ya, dibuka aja. Pas Yohatang. Sihotang. Jadi gini Bang Sihotang. Adakah sesuatu yang Anda temukan di dalam agama Anda yang mencerminkan perilaku Yesus gitu? Itu aja dulu poinnya. Jadi kita membahas sesuatu yang ringan-ringan aja gitu ya. Contoh misalnya. Ada. Contoh misalnya Wahyu. Wahyu. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Tuhan, gimana Bang? Kehadiran Tuhan itu ada, nyata. Jadi manusia. Ya, artinya gini. Anda memahami bahwa
pernyataan Yesus itu kan Bapa yang mengutus aku. Iya. Suaranya tidak bisa kau dengarkan, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah, Bapa yang dimaksud gimana? Pandangan itu. Pandangan abang itu pandangan abang itu. Bukan kata Yesus itu, Bang. Itu perkataan Yesus itu, bukan perkataan. Yohanes 5 ayat 37, Bang. Yohanes 5:37 coba dibaca, Bang. Iya, aku matikan Mobile Legends ya. Oh, main Mobile Legend. Ya. Sambil main game ya. Ya. Itu sama Coba Matius 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku. Supaya nggak terlalu tegang-tegang. Oh, enggak ada tegang itu, Bang. Coba dibuka dulu, Bang. Yohanes 5 ayat 37, Bang. Yohanes 5 ayat 37 apa? Iya, 37. Yohanes 5 ya. Bapak yang mengutus aku itu loh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang menyaksikan tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya nyapu tidak pernah kamu lihat. Ya kan, ada di bawahnya nomor 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Iya. Jadi jangan dipotong-potong gitu, Bang. Nah, jadi Yesus itu potong-potong kayaknya. Jadi Yesus itu ada kelanjutannya, Bang, 38. Iya. Jadi Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Enggak gitu konsepnya, Bang. Itu kan ada kesaksian Yesus tentang dirinya. Nomor 36-nya tuh. Menyatakan itu kepada murid-muridnya. Iya, Yesus menyaksikan kesaksian Yesus ini. Baca dari atas. Cakupannya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jika kalau tidak ia melihat terjawab Bapa. kan? Ya dengar dulu. Masih ada lanjutannya, Bang. Abang, kalau abang baca Alkitab dari Anda tidak akan bisa temukan perjanjian baru, pasti masuk. Anda tidak akan temukan ajaran Yesus yang sesuai dengan Kristen. Tengok aja, Anda baca, lari sana, mundur lagi, satu perikop. Yang mana ajaran Yesus yang Anda jalankan? Yang mana? Membaca ini saja tadi, Bang, itu saja tidak komplit loh. Dipotong-potong sendiri. Aku membaca Alkitab udah belajar sama Yesus. Nah, itu kan Anda kan bermimpi. Ini penipuan, ini pendusta namanya. Anda sedang berdusta. Aku belajar sama Yesus gimana? Itu kan metodemu. Enggak, Yesus itu datang nanti di akhir zaman yang kedua kalinya. Sekarang saya tanya, Yesus datang berapa kali? Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh. Enggak, Anda jangan menipu di sini, jangan pendusta. Nggak boleh. Anda mengatakan Anda belajar sama Yesus. Itu Anda sedang berbohong itu. Anda bertakia. Disalib. Oh enggak. Anda ketemu Yesus di mana? Kali berbohong pun aku yakin diselamatkan Tuhan. Iya. Diselamatkan Tuhan aku. Iya, itu doktrin itu. Sekarang saya tanya, Anda mengaku Anda diajar sama Yesus. Kapan Anda bertemu Yesus? Masalah doktrin, kayak gini, Bang. Zaman sekarang, agama sekarang itu banyak orang ngigau. Kalau boleh agama itu kita pelajari Al-Quran, kita pelajari agama yang lain, Buddha. Nah, inilah yang terjadi dengan saya. Tangannya ke depan, Bang. Iya, kalaupun itu jangan abang dokter Alkitab lain, tidak boleh gitu. Loh, larangannya di mana? Marah opung kami nanti. Opung kami marah kami nanti. Ya tanya opungnya datang ke sini biar diurut-urut pakai minyak tawon. Enggak, saya mau tanya dulu, Bang Zuma. Opung kami. Iya, silakan. Tidak boleh kau ngomong gitu, Bang. Teman kita. Kami si Raja Batak udah dua. Si Raja Batak itu kan udah Muslim, masuk Kristen. Nggak bisa kayak gitu ngomong. Kualat kau ngomong, kau udah berdosa gitu.
Mabuk. Ya tadi situ yang berbohong. Katanya belajar diajarin sama Yesus. Sejak kapan Yesus datang yang kepada Anda? Kalimat apa aku berbohong? Suka-suka Anda bilang kalimat. Anda bilang tadi Anda belajar sama Yesus. Aku Kapan Yesus tuh aku tadi kau ngajarin bilang Anda? berbohong. Kayak mana ini manusia? Tidak boleh gitu. Anda jawab kapan Anda belajar sama Yesus tuh kapan ketemu Yesus gitu loh maksudnya itu. Coba diterangin supaya Anda ini nggak dianggap bohong. Dari nenek moyangku udah Kristen aku bang. Masa aku salahkan nenek moyangku? Ya saya nggak tanya nenek moyang juga sih. Yang saya tanya aku itu kan Anda Kristen, tadi belajar sama Yesus kapan, di sekolah mana? Kalau saya nenek moyangku aku saya jumpa sama Yesus seorang gitu. pelaut. Jadi maksudnya, oh kan itulah, nggak bisa gitu. Enggak, lanjut. Indonesia itu nggak boleh. Sampan belajar dulu gini loh bang, pencipta alam semesta bedakan dengan yang dituhankan. Kalau yang dituhankan itu banyak, tapi gini loh, pencipta itu satu, pencipta itu satu, tapi yang dituhankan itu banyak. Sembilan patung, orang Thailand menang-menang itu, main bola. Nggak nyatu kita nggak yang nyatu. pasti Anda tadi sudah mulai berbohong ya. Ini Anda mengatakan belajar sama Yesus. Yesus nggak ada itu ngajarin Anda. Berbohong Anda bilang. Ya Anda berbohong tadi mengaku belajar kepada Yesus. Padahal Yesus tidak pernah suruh aku ngajar baca Anda. Alkitab, aku baca berbohong aku kau bilang. Loh, tadi katanya diajarin sama Yesus. Kenapa larinya ke Bible? Emang Yesus kenal Bible Anda? Kita pula Anda bilang Al-Quran dong. Siapa nyuruh tadi aku baca Alkitab? Alkitab atau Bible? Alkitab kenapa rupanya? Ini Alkitab ada bahasa Nah Batak. itu berbohong lagi kan? Tadi Anda berbohong Bisa tadi mengatakan berbohong. diajarin sama Yesus. Itu Bang sudah Juma, bohong. itulah metode asal masuk di live orang berbohong. Kristen itu berbohong. Enggak, kalau berbohong begini jadi loh saudaraku kenapa ya. banyak? Begini loh saudaraku. Ya kita sama-sama pemakan kuping kuda kan. Sekarang gini, harusnya kamu mendengarkan apa yang kubilang. Mulutmu sendiri yang mengatakan kau diajarin sama Yesus barusan kan. Nah, aku Kalau tanya orang lah kau. diam jangan menghina cara kayak gitu, cara nyampe ya. Lah, diam kenapa pula rupanya? Nyampenya. Kenapa pula rupanya? Nggak bisa gitu. Tadi kau bilang kau diajarin sama Yesus. Diulangi Kapan rupanya juga Yesus lagi. datang Ini sama aku? memang Lah ini kita mau buktikan berbohong pula kau malam ini kan. Kau bilang berapa kali kau diajarin sama Mana ya? Yesus. Jumpa aku sama Yesus. Yesusnya itu kapan datang padamu? Masuk kau jumpa aku sama Yesus. Ya kalau tadi kau ngaku kau belajar. Sekarang jumpa sama Tuhan Yesus yang udah kiamat lah dunia ini dah. Iya maka dari itu kenapa pula kau katakan kau jumpa belajar sama dia? Sementara dianya sudah duduk-duduk santainya di samping kanan bapaknya. Oh ya bos, aku dulu diam. Bisa aku ngomong? Boleh. Oke, silakan. Iya, silakan. Gitu. Si Hotang. Nariknya ke situ kau jumpa. Tidak boleh gitu bang. Tidak boleh gitu. Tadi kau ngomong kau belajar sama Yesus, iya kan? Artinya kau belajar sama Yesus. Yesus itu kan anak manusia. Gimana rupanya kau jumpa? Aku jumpa sama Pungku si Raja Ya Batak. bilanglah kau sama opungmu, jangan pula kau bilang sama Yesus. Kalau jumpa Jangan sama kau Yesus, bilang kenapa Yesus rupanya? itu opungmu. Itulah aku bilang kau itu berbohong kan? Nah, kalau kau mau masuk di komal ini cuma mau merepet, kau kau merajuk di sini, mending kau tidur. Konsepmu Bang Juma, nggak kayak gitu kau konsepmu. Jangan suka kau bilang kau. Abang, janganlah kau buat pikiranku meledak lah bang. Nggak boleh gitu. Nah, justru begini loh abangku. Kalau kita baca Alkitab, kita kau bilang berbohong, kau mengaku, kan lucu kau. kita mengaku orang beriman, iya kan? Kita berbicara Aku kan itu baca Alkitab. Tuli, aku kan baca Alkitab. harus sesuai Aku kan dengan baca Alkitab. kenyataan. Kenapa kau bilang aku Tadi kau berbohong? mengatakan Yesus mengajari kau. Di mana Yesus berjumpa denganmu? Siapa? Mana Ya, aku mulut ngomong kau tadi? sendiri tadi yang mengatakan itu kan.
Bagus Karena aku jadi kan baca kupingku. Alkitab. Ku dengernya Aku kau mendengar mulut suara itu Tak ngomong paham. tadi. Aku mendengar suara kau, siapa Tang? Tapi udah kau tak bisa diklarifikasi Bang menjawab. Zuma. Bang Zuma. Nah, Sudah diklarifikasi, bukan Yesus yang dia jumpai tapi opung. Ternyata opungnya itu yang jadi Yesus gitu. Aku matakan ngomongnya terlalu kasar kayak gitu. Oh bukan. Nah, tadi kan kamu bilang kamu diajarin Yesus. Kapan itu yang ditanyakan? Kurasa aku tengok kan umurmu udah tua nunggu matinya. Tapi itulah. Lewat Mati itu keniscayaan. Baper banget nih orang ini ah. Siapa tahu ada dulu itu kan. Setelah itu baru masih penjelasan di saya masih hidup Anda gitu kan. Mana rum kayak Tapi gini? tapi gini Si lah, Pak Hotang, Sasuki. aku nanya deh, nama Tuhanmu siapa? Tadi baca Bibelnya kasih sendiri pertanyaan. saja nggak Nama komplit. Tuhanmu kok. siapa si Anak Hotang? 5 kalian ngasih pertanyaan kalian 5. Loh itu yang nanya satu tuh. Siapa nama Tuhanmu? Sudah. Jawab. Biar enak kita diskusi. Yesus. Oh Yesus. Kenapa? Tuh dijawab Yesus Bang Ya Yan. sudah. Oke, bukan Bapak ya. Suka aku. Bukan Roh Kudus juga kan? Suka aku kan itu kan urusanku nanti sama Tuanku. Itu Repot. Kalau beragama suka-suka ya repot. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya repot jadinya. Bapak yang mengutus Kenapa? aku itu sendiri telah memberi kesaksian tentang aku. Berarti Bapak siapa ini? Bapak itu ya opung tadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Tritunggal. Kenapa rupanya kan? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tritunggal. Itu kan pertanyaan manusia. Emang gua manusia, emang lu apaan monyet gitu kan enggak. Manusia juga kan? Aku pun jawabnya nak mau ku jawab kenapa rupanya? Nah ya udah, nggak apa-apa ya udah. Kalau nggak mau diskusi ya jangan naik, kan gampang toh. Gampang. Jangan naik ke Komal kalau nggak mau diskusi. Nah di bawah dengerin aja udah. Gitu loh. Sikitnya kami di Indonesia ini, nggak usah terlalu. Ada sedikit banyak nggak ada urusan. Apa urusannya kalian sedikit kalian banyak? Apa urusannya nggak ada? Ayolah, Bentar berdoa Bang kita Suki, sama saya tanya dulu Manado, sama pulih dari Bang Sihotang. bencana. Ya, Bang Sihotang saya tanya lagi ya. Ada Bang Christian nih mau naik. Ada Bang Christian. Mohon maaf Bang Erwin ya. Kalau perasaan orang mau naik, Bang, semua yang di bawah itu mau naik. Pusing kau nanti ngurus naik turun. Biar yang di bawah, di atas di atas. Kayak teh celup. Abang ada ini kayak petugas ini penjaga toilet rupanya 2.000 rupiah keluar naik lagi yang satu turun lagi yang satu. Cukuplah si Hotang ini disehatkan dulu gitu. Si Hotang ini belum cocoknya dia ikut perang, tapi dia berani masuk tempur, matilah dia. Begitu. Iya. Iya, ini Komal bahas debat lintas agama, dia bawa-bawa permainan sepak bola. Selamat mau di perjalanan nanti. Kenapa? Aduh. Aduh nang hadong hepeng kawan. Aduh. Alay. Kau udah menghina orang Batak. Udah. Kenapa? Siapa yang menghina orang Batak sih ya? Yang menghina siapa? Framing lagi, Oke lah, turunkan aja lagu os. Juma, turunkan aja. Kenapa kau menuduh aku menghina orang Batak? Kenapa? Aku kan logatku kayak gitu. Kenapa kau hina-hina kayak gitu? Lah, enggak. Kenapa rupanya? Kadang Bang Juma ini pakai logat Jawa. Saya nggak tersinggung tuh. Coba logat Jawa, Aki Juma. Tadi aja logat Minang. Lawang orang Medan dengan orang Makassar itu kan sama-sama bisa nobok. Coba saya. Situ makan nasi, aku makan nasi. Iku jangan saya naik dewe melaku Medan Makassar kok biasa aja. Nah, itu kan saya nggak tersinggung. Mas. Itu logat Jawa yang dipakai saya nggak tersinggung, Bang. Jadi orang jangan baperan loh. Kampret, Mas. Santai aja. Coba ini Pak Sugi.
bahasa Indonesia saya Yang udah bener ngepas kan? lah. Coba deh. Orang nggak ngomong, dia ngejek kayak gitu. Loh, kok ngejek pula kau ini? Kenapa? Kok ngejek? Kenapa rupanya kau bilang perasaan? Jangan baper bang, jangan baper. Kau sendiri gitu. Maaf, jangan baper ya. Jangan baper lah. Jangan framing lah Bang Siotang. Bang Siotang jangan framing. Yang ngejek itu abang dari tadi. Masa Yesus disamain dengan opung? Kan tadi katanya belajar sama Yesus, ditanyain ternyata Yesus itu opungnya. Oh, aku nggak terima bang. Aku rumah Itu kan bertanya. Kau siapa? Kenapa bang? Kalau apa aku? Kan gitu yang ku jawab. Bukan ku. Enggak, sebentar ini Bang Christian Immanuel ya. Selamat malam Bang Christian Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ini Bang Christian. Bang Christian Immanuel ini salah satu oten yang otaknya cerdas sehingga mualaf. Ya. Ya, saudara si Hotang ini juga bentar lagi syahadat kok. Amin robbal alamin. Iya, katanya itu kan tadi ini ya, penggemar Bang Zuma. Bukan, dia suka Ustadz kita somat katanya. Iya. Ya silakan Bang Christian. Kau cabut dulu bahasa kau itu kawan. Jadi bilang jangan- aku menghina orang Batak. Kau cabut dulu itu, bahaya Ya, itu. itu. Gak boleh kau bilang begitu. Justru aku cintanya orang Batak. Aku belajar dialognya mereka. Apa rupanya? Nggak kayak gitu Salah dialognya kau bos. Itu kan logatku. Logat semua orang Iya. Batak kayak gitu. Oh, bahasa terus Sunda kenapa, sering Bang. Yang larang siapa? Yang larang itu siapa? Coba di mana larangannya, di mana kita nggak boleh pakai logat Batak? Mana Coba dalil tertulis di mana? Gini bang. Gini, udah siap ngomongnya. Iya udah. Ya, boleh. Walaupun ngikut logatku, udah nggak bisa dibilang. Kau nggak protes sama Warkop tuh, Warkop. Nggak bisa Terus gitu. film-film yang lain pakai logat Batak tuh. Kenapa nggak protes itu? Itulah kejamnya kau punya pemikiran kawan. Iya tuh. Logical fallacy. Kau punya logat, aku ikut logat kau supaya kita itu akrabnya, supaya kita dibilangnya bersaudara. Kau punya kitab, jelas-jelas datangnya Yunani, tapi pura-pura menjadi kayak Islam gitu loh. Aneh kau kan? Dialek kau itu dialek anak Indonesia, Kayak mana aku anak bahasaku? Indonesia. Coba dulu ulangi. Kayak mana dulu bahasaku? Apa pula? Ngapain kau atur-atur saya? Saya mau dialek apapun itu hak saya. Kan gitu. Nggak bisa. Kau Nggak kan boleh. hakmu bisa, hak orang nggak bisa ya gitu. Asal kau tahu si Hotang, dengar kau baik-baik, pasang kuping kau itu yang dua itu ya. Anak Medan yang Muslim, dengarkan aku ngomong kayak begini, mereka senang. Sebelum lahir kau udah ada Asal kau Hotang. tahu, ya. Wow, kayak cakap kau. Itu, kau dengar baik-baik itu. Orang Medan. Anggi bang, bahasa Batak ya bang. Anggi. Ya, Anggi, dengar kau baik-baik Anggi ya. Anggi, kau dengar baik-baik ya. Sip babami, diam kau dulu. Orang Batak yang mendengarkan Bang Su. Dari mana langkimu aku? Dari mana Yang langkimu aku? mendengarkan. Udah kau sip babami. Orang Batak yang mendengarkan aku ngomong kayak begini dan mereka Muslim. Tuturan Kau jangan menggunakan bahasamu itu dengan cara yang tidak baik. Orang Medan, orang Batak yang senang, yang dengarkan aku dialek kayak begini, senangnya mereka. Mereka semua bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya Bang Suma bisa dia dialog orang Medan. Mereka bangga. Alah. Aku direpot nih kadang-kadang. Nggak perlu kayak gitu. Ada peringatan. Enggak. Masa direpot sih? Kau jangan goyah. Itu kan budaya orang, nggak boleh gitu. Lah aku menghina rupanya kalau aku bicara kayak begini. Menghina aku. Menghina. Nggak ada yang hina. Kau kalau ku dengar kau bahasa Makassar, ku cium jidatmu. Artinya dialek Makassarku itu udah menasional. Kau harusnya bangga anak Makassar, Bung, bisa dialek Medan. Malah kau panas. Kan kau kecil kali kau tengok orang Batak ya kan. Ah itu kan, tengoklah kau rasis kau ini. Kaulah yang rasis. Weh, harusnya kau bangga, Bung. Pemakan ikan menta, bisanya dia dialek Medan. Harus kau bangga itu. Malah kau kayak begini. Berucaplah kau dulu ah. Berucap kau dulu. Berucap kau bilang apa kek sana. Panggil bapak yang di surga apa kek supaya tenang kau punya perasaan.
Jangan kau rasis lah. Jangan. Siapa rasis? Suka-suka mau ngomong. Setiap ada Kalau Kristen aku mau Sudah, ngomong kayak orang silakan. Batak, kenapa rupanya? Batak suku saudara saya. Aku cinta sama orang Batak. Sayangnya aku sama mereka. Kau nggak bangga rupanya? sama mereka. Nggak pas logatnya CS. Biarin aja. Emang gue pikirin. Emang gue pikiran kan suka-sukanya kan? Suka-sukanya. Ya emang gue pikirin penilaian kau. Kalau logatnya nggak pas memang nggak masalah kan, bukan orang Batak. Suka-sukanya. Kenapa kau protes sama itu Indro tuh? harus kau pikir baik-baik ya. Deddy Sudahlah, Miswar baik-baik. itu ketika dia memerankan filmnya Naga Bonar, nggak enak aku dengar di kuping itu. Ya, tapi orang Batak nggak ada yang protes. Kenapa pula kau yang Lanjutkan hitam? aja, lanjutkan aja biar ketawa kawanmu. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Emosi rupanya kau dari tadi. Emosi rupanya kau dari tadi. Lanjutkan aja. Emosi rupanya kau. Pintar juga kau. Kenapa itu Banyak lengan bajumu narasi, kau tarik ke atas? Kenapa? Apa tujuannya? Kenapa kau lepaskan sendalmu? Kau mau kabur rupanya. Orangnya santai bicara. Kamu dialek Medan, dialek orang Batak. Sukanya aku. Iya kan? Kita kan ini bersaudara. Apa susahnya kan? Udahlah. Kesimpulannya sekarang. Kita aja bang, kita aja bang. Kesimpulannya Kesimpulan dulu Bang sekarang. Zuma. Belum jangan langsung kesimpulan. Masih panjang ini. Masih panjang. Kesimpulan enak bang. Kesimpulannya Bang Juma ini kayak sekarang. Terus kesimpulannya sekarang. Kayak Suaib Nah, itu aja. justru kau yang menghina. Closing statement. Kau yang menghina sendiri kan? Kau yang menghina. Tadi berbohong, sekarang menghina, sekarang rasis, suka-suka mau jual. Ya gimana? Kau yang Gimana nggak bisa mempermainkan. berbohong gitu? Kau yang mempermainkan. Aku santainya, aku santai. Santai dari tadi pun aku santai. Tanya orang Batak, praktekkan dulu. Kalau enggak, apa dia? Tersinggung dia Aku orang kalau Batak, kayak aku gitu. orang Batak, aku orang Batak si otak. Si Hotang, asal kau Christian, tahu si Hotang. Si Hotang. Si Hotang asal kau tahu. Beberapa bulan yang lalu akunya di Medan. Begininya aku logatnya di Pasar Empat. Tak adanya orang Medan itu protes. Boleh aku di sini jadi tukang parkir bersama abang. Kata orang itu, silakan abang, silakan abang. Batak mana rupanya abang? Aku Batak tempelan, ku bilang. Orang baru pendatang di sini. Kenapa rupanya logatnya abang kayak orang kami? Ya udahlah suka-suka saya. Aku mau logat Medan juga bisanya aku. Logat Madura tuh banyak. Iya. Nggak apa-apa. Rak Madura juga aku bisa. Betul, logat Medan. Pula aku marah-marah. Itu Bang Christian itu orang Batak itu. Anda tersinggung enggak Bang Christian? Enggak, Bang justru cuma bangga. pakai logat gitu. Gitu. Analoginya kalau Bangga bahasa dong. Indonesia digunakan bahasa asing. Temponya nggak Bangga. pas. Seharusnya bangga. Iya, Kalau si Hotang nih kalau sama si anak Batak ini, tapi kan si anak Batak menghujat itu baru dia bangga itu. Bahwa nama Batak yang hujat agama orang lain. Horas lain si Nggak kayak Hotang. gitu. Janganlah aku marah. Jangan. nggak kayak gitu. Betul, aku tadi masuk di room kan entah salah baca ayat, entah apa. Ya nyala ngejek kayak gitu, terlalu. Nah ini dia. Ngejek. Ini dia. Kan bahasamu kan Indonesia pas masuk di Gak room. ada yang ngejek. Janganlah. Banyak orang yang Tadi menggunakan itu, logat Madura, Jawa, tadi Sunda. kamu saudara masuk ke sini kan? Kita bahasa Indonesia bukan dengan ngejek baik bahasa- dari bahasa- tadi. Tapi kamu tetap aja menggunakan dialek kamu supaya nyambung. Ku ikutinya dialekmu. Iya kan? Bang Juma logat Sunda aja Bang Juma supaya Bang Ade kesinggung. Janganlah gitu kawan. Si kawan ini, Bah. Janganlah kayak gitu kawan. Ya. Sok logat Sunda, sok logat Sunda. Udah. Kalau saya bahasa Sunda, Lu terus masuk kamu ke bisa Medan, ngerti udah kan si ngerasa Hotang? kuat lah kau kan, kayak gitulah kan perasaanmu kan. Udah kita dialog agama aja ya. Saya dengan Pak Pipo juga biasanya bahasa kayak begini. Enaknya kurasa aman. Itu yang ada di une-une yang di atas kepala aku itu keluarnya meluncur. Selicin. Licin pokoknya kayak saljunya gitu. Datang kau larang. Iya. Tuh di bawah itu ada yang ngaku saya Batak, nggak terasa terhina kok tuh.
Siapa ini tadi? Siregar. Oh, viral. Pakai logat bahasa Minang aja Bang Zuma biar ku caci maki Bang Zuma. Mau diskusi atau mau gimana? Diskusi agama. Mau makan. Enggak, dia mau diskusi aslinya itu. Oh iya. Cuman tadi dia sudah ini bohong ya kan. Dia bohong jumpa dengan Yesus, belajar dengan Yesus. Tapi ternyata Yesus Siapa berbohong? Oh. Iya, tadi kan katanya katanya berjumpa belajar dengan Yesus. Ya. Itu Satu kan saksi tadi bukan- yang ku bilang satu itu saksi bukan opung. Yang ku bilang itu Satu saksi bukan saksi, ini karena banyak ada Boleh nih diceritakan saksinya Bang tuh. si Hotang karena saya juga mau belajar psikologi jadi saya tahu apakah Anda ini termasuk delusi skizofrenia sindrom. Sudah ku bilang jangan kau masuk perang, kau masuk matilah kau. Aduh. Naga bonar itu. Jadi kalau masalah logat itu logat naga bonar itu. Terus ngatain kita ini menghujat, menghina. Dia sendiri menghina Indonesia tadi kan. Ngapain lah debat-debat agama terus. Nih Thailand dah hebat bolanya. keanekaragaman bangsa Kau yang menghujat kita itu, Indonesia Masya Allah. yang jelek sebutnya. Maksudku gini, Bagus Thailand. aku bilang gitu Thailand sama Indonesia. Kita nggak bersatu dalam doa, menghujat, membahas agama. Kita Kata masih siapa? membahas Kalau nggak tahu Ini kita lihat salah lagi nih. pembahasan gimana sih? Ini salah lagi nih. Anda nggak lihat ketika tim Indonesia itu main, gimana mereka kalau selebrasi cetak gol, itu udah bersatu dalam doa. Ada yang berdoa kepada Allah, ada yang berdoa kepada Yesus, ada yang berdoa kepada Tuhan yang lain, udah bersatu. Ya Anda jangan berbohong lah. Hidup Persib lah. Berbohong lagi, suka-sukanya. Ya kan berbohong namanya itu. Kita tidak menyatu dalam doa. Hidup SM Makassar. Aduh, orang baperan gini kok ya naik ke Komal ngapain lah. Abangku ini kayaknya ada masalah. Turunkan aja. Ingat. Berantem kau sama bini kau rupanya. Ini kayaknya banyak masalah. Habis berantem sama bini kau rupanya. Sehingga baperan kau naik ke sini. Kalah Mobile Legend, Bang Zulkifli. Turunkan aja. Oke, terima kasih ya Bang Sultan. Nanti Maaf ku ya, nyanyiin Bang, Kidung merasa Agung. tersinggung. Orang bicara baik-baik. Nanti ku bacain ayat-ayat prot-prot kapok. Prot-prot lagi keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Viral. Nah, ada orang Medan nih. Macam mana pula lah kau ini bang? Naik pula kau ke Komal bang. Ya lucu-lucu aku lihat dia. Marah-marah terus dia tadi, merepek dia. Salam hormat Bang Juma, Ustaz Sugi. Iya, salam hormat kembali bang. Bang Ade. Iya, Gua nggak ke ini ke absen ya. Mentang-mentang bisa megoib. Saya itu sering pakai bahasa Sunda gini kan. Kumah aku aing wae atau mang. Itu nggak ada orang marah itu orang Sunda itu. Iya. Aku aja lucu ketawa-ketawa aja dari tadi. Iya. Kumah aing wae atau mang gitu kan. Saya justru bangga loh kalau saya sebagai orang Bugis Makassar ya. Kalau ada teman-teman saya di luar Sulawesi Selatan ini berbicara logat Makassar, bangga sekali loh. Kami orang sini itu bangga loh. Bayangkan aja ya, kalau ada kegiatan di televisi, meski hanya sebatas film gitu, di salah satu pemerannya itu ada menggunakan logat Makassar. Oh, bangga kali kami. Senang kami mendengarnya. Nah, ini teman kita justru malah gitu. Bangga ya. Tapi Bang Juma. Tapi alhamdulillah Bang Juma ada teman saya baru mualaf berkat Bang Juma sih. Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Ayo Oten kejang-kejang, ayo. Oten kejang-kejang. Makasih Bang Juma ya, Bang Juma, Bang Ustaz Tugi ya. Ya, sama-sama guru. Salam sama teman-teman kita ya. Berkat Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Tadi di Lumbang Gema juga ada yang mualaf dari Krisco.
Iya. Masya Allah. Oh, Kristo mualaf. Iya, Kristo. Oh, Masya Allah. Yonatan, Kristo Iya, Yonatan. Kristo Yonatan. Iya. Masya Allah. Padahal baru tadi malam kita dialog sama Kristo Yonatan itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Apalagi coba. Tiap hari ada yang mualaf. Apa enggak habis lama-lama oten nih. Tinggal yang baper-baper. Ini saya tunggu John Peter yang syahadat. Di Mikana juga ada yang murtad katanya Ustaz Sugi, tapi drama. Drakor. Saya tunggu ini Pak Pipo dengan John Peter untuk bersyahadat. Lucu nggak itu ya? Hebat itu. Itu di bawah ada Pak Sondi itu. Kalau Pak Pipo yang baca Quran, Masya Allah, pasti bagus suaranya, dia kan? Bang Christian, ada yang mau disampaikan? Beliau mualaf andalan kita itu, Bang Ade. Iya. Salam kenal. Pejuang Iya, itu, pejuang 2002. Terkacangan. Iya. Saya dapat terkacangan, saya. Ya, lanjut. Jadi kita dari pihak Muslim ini nggak ada menghina, nggak ada memfitnah, nggak ada rasis, nggak ada mengejek ya. Justru ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah suatu fitnaan dan hinaan. Itu fakta kebenaran dan iya benar. Saya masih nyicipin kekafiran Bang Christian Immanuel itu, masih saya cicipin sedikit itu. Masih debat. Iya. Iya masih nyicipin itu. Waktu Bang Christian masih kafir itu saya cicipin sedikit itu. Nggak taunya 2 hari kemudian mau syahadat di tempatnya Ustadz Romi. Masya Allah. Iya. Seluruh Kristen yang paling menyakitin hati saya pernah di antara semua debater Kristen yang sekarang mualaf itu Bang Pare, Pak siapa? Valen. Iya. Valen. Wah itu menghujat. Wah, kelas kakap itu. Penghujat Islam itu Bang Valen tuh, kelas berat Saya tuh. pernah digedabrul-gedabrulkannya Bang Juma. Ini bam digedabrul kan. Saya pernah digedabrul-gedabrulkannya. Apa istilah itu? Gedabrul ya. Gedabrus. Oh ya, ngedabrus. Bang Valen itu menghujat kelas kakap itu dia. Sampai pernah Mas Sugi bukannya dulu juga mualaf, Pak Sondi ada-ada aja. Bukan, saya ini bukan mualaf. Udah Sondi main lato-lato aja. Biasanya kalau main lato-lato emosi dia mah. Bang, boleh pencerahan nggak Bang Juma? Gimana? Boleh minta pencerahannya nggak Bang Juma? Soalnya boleh. Teman saya yang baru mualaf itu. Ya, orangnya dengar rupanya Bang. Dengarnya dia. Mungkin lagi nonton tadi YouTube sih. Oh iya. Minta pencerahan. Orang itu kan tiga bersaudara. Iya. Terus bentar ini ada yang nanya bentar Bang. Dulu Sugi Kristologi mualaf di mana? Di alam ruh. Ketika Allah berfirman, alastu birobikum, saya menjawab, qalu bala syahidna. Nah, itu saya syahadatnya di situ. Lanjut. Terus dia minta pencerahan Bang. Dia maunya kedua orang tuanya itu dapat hidayah lah. Adiknya udah, tinggal kedua orang tuanya sama abangnya. Bagaimana caranya biar ketiga keluarganya itu dapat hidayah gitu Bang Juma? Dia minta pencerahan Bang Juma. Soalnya kalau masih urung dia nggak mau, malu katanya. Dia nggak pandai ngomong, gitu Bang Juma. Masya Allah. Ya lanjut Kakanda. Iya. Jadi ini aja, selalu aja kemudian dia melakukan, kalau bisa buka pintu dialog pelan-pelan gitu. Banyak cara loh untuk buka dialog itu tentang keyakinan. Apalagi orang tua kan. Apalagi orang tua sendiri. Nah, kalau misalnya orang tua sudah menerima anaknya sebagai anak yang beda keyakinan, itu peluang. Yang masalah ketika kemudian orang tua itu menutup diri untuk berdialog. Ya, itu yang pertama. Kedua, perlihatkan sisi keislaman yang sesungguhnya, akhlakul karimah. Berlaku jauh lebih baik ketika sudah muslim dibandingkan dulu. Insya Allah itu akan menggugah hati orang tua. Betul. Ya, jangan menginginkan orang tua itu menjadi mualaf sementara sarana yang Tuhan
memperhitungkan atau mempertimbangkan untuk menjadi seorang muslim. Kenapa saya katakan demikian? Ini pengalaman saya. Udah banyak yang terjadi seperti itu. Pembenci Islam. Siaran ya waktu itu ya. Ya, dia itu apa? Kena tipu itu. Cerita sama saya itu Ahi. Masya Allah. Ya, nah, sampai sekarang masih komunikasi saya Ahi, sama beliau itu. Masya Allah. Sama seperti saya dulu benci sama Islam. Masya Allah. Ya. Tapi memang mualaf-mualaf yang cerdas itu dulunya pembenci Islam semua. Saya kalau lihat lagi sejarah Umar bin Khattab, siapa yang lebih keras daripada Umar bin Khattab? Belum ada. Islam.
diri ada penampakan dong. Betul enggak? Betul. Nah, ini seringkali menyatakan diri ini dianggapnya Aduh. Kenapa ya? Nggak tahu. Munculnya di atas loteng lagi. Nah, saya menyatakan diri. Nggak ada suara kata netizen di bawah nggak ada suara katanya. Iya aneh, nggak tahu sih. Masa sih di sini ada? Jaringan mungkin. Jaringan kayaknya. Maaf Kakanda Juma dan sekalian Ustadz Suki. Aduh ya Allah, maafkan daku. Oh ada kok, nih ada yang bilang ada. Oh ada. Ada. Ini makanya saya bisa ngomong. Mungkin menyatakan diri suara saya yang tidak terlihat diri saya nggak kelihatan tapi suara saya terlihat gitu, dengar. Tahu aja di atas loteng. Iwan Villa, mohon maaf ini biasanya nih Kang Ade ini bukan di atas loteng, di kuburan. Bener. Bang Riko mau iklan katanya di atas masih penuh bang, belum ada yang kosong bang. Sabar ya kalau mau iklan. Ya udah saya iklankan dari sini deh. Saudara-saudaraku ya yang muslim, ini ada saudara kita yang mu'alaf namanya Bang Riko. Dia ini mempunyai usaha ya seperti empek-empek, ikan tenggiri, terus kerupuk, ikan tenggiri, seperti itu. Dipesen ya supaya tahu nomor teleponnya, kunjungi PT-PT-nya di situ ada. Udah Bang Riko saya wakili. Langsung sapa aja Mbak De sekalian Ustadz Sugi itu. Ada Mbak De. Assalamualaikum Mbak De sudah hadir. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Semoga dibalas oleh Allah yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Coba saya lihat dulu Mbak De. Bang Yan lagi minum kopi bareng di Yesus di langit. Ini ada pemberitahuan lagi alhamdulillah di Komal Bang Gema ada yang mu'alaf Ustadz Suki alhamdulillah ya Allah. Banyak orang yang tersadarkan. Insyaallah. Ada yang mau disampaikan. Aduh nggak kebagian gue. Bang Ustadz Sugi singa itu. Singa juga pada dapat. Iya, ini singa yang nggak pernah dapat singa. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Masya Allah. Sedih aku. Sedih. Terima kasih, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih Bu Bade. Lanjut ya, kenapa saya dari pertanyaannya itu Pak Sugi, Bang Juma, Pak Bandri. Kenapa? Karena seringkali Yesus itu Tuhan itu menampakkan diri. Padahal di situ nggak ada menampakkan diri ya, menyatakan diri ya Pak Sugi. Dilantik ya. Bang Juma, apakah ada di Bible itu menampakkan diri? Ndek Nara menampakkan. Bang Yan, melainkan dia yang menyatakannya. Itu bunyinya seperti itu. Mbak De mau naik, saya naikkan. Masya Allah. Ya mungkin mau naik deh. Ya gimana caranya aku nggak bisa jambak? Ya kan udah penuh komalnya. Waduh jangan asal nyambak Bang Ade. Nanti aja Mbak De malam-malaman aja. Ada yang cemburu nih kayaknya. Enggak, soalnya orangnya halus sekali, halus. Kasihan nanti kayak aku ya. Bukan kayak aku ada komentar di kolom komentar. Diangkat. Mbak D-nya ada komentar tadi Bang Juma. Katanya aku di bawah aja, jangan dinaikin. Iya. Jangan dinaikin Bang Juma. Makanya dari tadi itu aku minta di bawah aja tapi dinaikin. Maksud saya tuh di bawah aku ingin nunggu beliau. Oh, dinaikkan. Jangan cemburu dong. Nah, kalau sekarang kan beliau di bawah aku di atas.
Kayak mana itu kan gitu. Mbak De, maaf Mbak De. Oh, kata Mbak De enakan di bawah katanya, ya udahlah kalau gitu. Masya Allah. Ini siapa nih? Ada Otan enggak? Day. Nggak tahu. Ini Ada 66 siapa 66? Kosongin satu deh, Day. Mungkin ada permintaan satu deh. Siapa yang Siap, turunin? siap. Ya naikin Biar organ kayak satu, Bang boleh Christian silakan. Emmanuel. Ada Mbak Pipo Ya, nggak? Bang Ada Christian, Mbak ya. Pipo nggak? Kosongin satu buat Otan. Orangnya yang apa kemarin Abu Tungku kemarin. Loh, Masya Allah. viralnya udah turun. Bang Yan menampakkan diri, Bang Yan. Hah? Gimana? Menampakkan diri. Ah, nanti aja di belakang aja sama Bade, gampang itu. Iya Mbak De. Tinggal calling Bang Juma aja, napa rupanya. Iya. Masya Allah. Oh ya, Bang Zuma itu website yang dia pakai Kiamat Bocil itu website ini Bang. Waktu itu udah cek email-emailnya itu email yang merasuk kepada kekristenan. Ada email masuk dari kayak beberapa gereja gitulah. Jadi mereka itu menggunakan email yang prabayar setahunnya itu. Alien nih siapa? Alien. Ustadz Sugi pindah dulu ke roomnya Kiamat. Aduh, ngapain ke sana? Gak ada ilmunya tuh. Nggak ada, nggak perlu, biarin aja. Kan Justru udah berapa kalau kali kita petahkan materi yang dia. udah hancur dia itu, udah hancur sama saya, udah pernah hancur-hancuran itu. Mereka tuh ilmu tekstual. Itu masih hancur. Alien 579. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Muslim Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau ditanya atau mau ditanya? Mau tanya sama Bang Sugi nih. Oh, boleh. Silakan. Halo. Ya, Ya, silakan. Ya. Ada nggak ayatnya di Al-Quran kalau istri itu cuma bisa 4 aja? Tidak, hanya ada satu agama, Bang, ya. Hanya ada satu agama yang menyuruh hanya beristri satu. Tidak ada agama lain. Makanya ayatnya dikatakan ya, boleh menikahi 1, 2, 3, 4 kalau mampu. Tetapi kalau tidak mampu cukup 1 saja. Ini hanya ada di Islam. Sementara kalau kita lihat di Kristen, kitabnya Kristen, tidak ada larangan poligami. Bahkan ada poligami tanpa batas. Di mana itu? Itu bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Nih saya bacakan ya. Tahu Benar, saya Bang? itu, Bang. Nggak usah ke situ dulu. Enggak apa-apa. Ini untuk korelasi aja. Ya, 2 Samuel 12 ayat 8. Biar nanti saya dikira bohong gitu kan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu akan kutambah lagi ini dan itu. Nah, kalau istri-istri yang diberikan itu masih belum cukup, ditambah lagi, Bang. Artinya di sini poligami tanpa batas. Islam cukup 4. Kalau tidak bisa berlaku adil, 1 saja. Begitu, Bang. Bang. Iya. Perasaan saya itu untuk anak yatim aja. Kalau di luar anak yatim itu ya enggak ada batas juga. Di mana? Ini salah baca. Coba dibaca yang benar coba. Ya, di dalam surah An-Nisa itu dibaca tuh. Mana untuk anak yatim gimana sih? Ya, itu kan mengawini anak yatim. Nih saya baca ya, ayat berapa sih? Ayat 4 ya? Atau ayat 3? Ayat 3. Iya, silakan. Nah, ini ayat 3 ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi.
Jadi kalau menikahi anak yatim tidak mampu untuk berlaku adil di sini, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Mana untuk anak yatim, Bang? Kalau menikahi anak yatim tidak mampu, boleh perempuan lain, 2, 3, atau 4. Tapi itu kalau tidak bisa berlaku adil juga, cukup 1 saja. Begitu, Bang? Ya, lanjut ya. Ya, kalau silakan. Bilang Bang Somad, kalau mau unlimited edition, ceraikan yang satu, kawin lagi. Gimana itu, Bang? Maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Kalau mau Nggak nambah, ngerti kami. ya. Kalau istrinya udah 4 kan? Iya. Nah, kalau mau kawin lagi, ceraikan yang satu, kawin Ya, lagi. Anda mengutip selingan Ustadz ceramah paham Ustadz Abu sarkasme Somad, nggak? kan? Itu selingan itu. Ya, dijelaskan aja lah. Selingan atau guyonan dari Ustadz Abdul Somad. Ada itunya yang Anda ambil, itu yang Anda bawa ke sini. Itu. Coba tampilkan ceramah utuhnya. yang diambil cuma itu doang. Padahal itu guyonan gitu loh. Videonya guyonan itu untuk mencairkan suasana. Itu tidak bisa jadi standar hukum, Bang. Ya udah, kita bahas cerainya tadi ya. Kata Mbak Ustadz Uwas, ceraikan. Di Kristen ada cerai nggak? Nggak ada. Nggak ada, tapi faktanya Ada. Kalau di itu ada juga sih. Cerai. Terus di ayatnya nggak ada? Cuma saya nggak ingat ayatnya. Kalau di penjelasan Nabi Anda Musa ini, itu kan, Anda konsisten lah. Katanya nggak ada. Terus realitanya ada. Oh, yang di kitabnya lupa. Oke. Dia yang benar yang mana? Sebentar. Kalau kita lihat di yang dijelaskan Yesus waktu di zaman Nabi Musa, itu kan karena kekerasan hati. Bukan, Bang. Anda ini melintir-melintir ayat. Coba kamu buka di dalam Matius 19 dari ayat dari ayat 3 itu sampai 9. Sampai 9 itu dibaca. Boleh cerai kalau zina. Iya, ada disiplin gerejawi namanya, Bung Elien. Kalau zina boleh cerai, atau ada 2 cerai yang dibolehkan. 1 cerai mati, yang kedua karena zina. Kalau tanpa zina nggak boleh cerai. Makanya Gisel itu dia zina dulu biar bisa cerai sama si Martin. Makanya si Sarah zina dulu, baru bisa cerai sama Udin. Nah, gitu. Karena kalau nggak itu nggak bisa cerai, Bang. Solusinya bagus. Kalau kamu ingin cerai, berzina dulu. Tapi ada lagi terusannya, Pak Sugih, jangan salah. Istri Makanya yang Bang sudah Edi, jangan sok-sokan menghina Islam, cerai kawin. Tuh di ajaranmu ada juga kok. Sama kayak kata Ustaz Sugi tadi ya. Bahas poligami. Di ajaranmu juga ada poligami. Ada lagi teruskannya, Pak Sugih. Nih ayat 9 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau perceraiannya itu baik-baik saja, ya tanpa ada sebab karena zina atau ditinggal mati gitu, itu dianggap zina dia kalau nikah lagi. Tetapi kalau dia bercerai karena zina, dia boleh menikah lagi. Makanya ayatnya begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, tuh. Oke. Ustaz Sugi, kita anggap benar dulu lah. Kita anggap benar, nanti kalau kita salahin terus dia kabur pula kan. Anggap benar di Kristen nggak ada cerai, nggak boleh cerai. Lalu kalau misalnya ada kasus dalam sebuah rumah tangga itu terjadi baku hantam,
Ya kalau baku hantamnya enak-enakan nggak apa-apa lah ya. Tapi ini baku hantam sakit-sakitan. Ini gimana solusinya di Oten? Iya. Ada namanya disiplin gerejawi, Bang. Jadi mereka ditemukan dulu gitu sama pastor pendetanya. Meong. Nggak, biar Bang Eli aja jawab Bang Christian. Oh iya. Kita kan lebih Karena Kristen dia dari tadi yang silakan. bawa tema cerai ini kan. Usah. Guyonan UAS dibawa sini kan. Aku udah nonton kok semua video UAS, terutama guyonan yang tadi itu. Udah. Udah. Udah lanjut Bang. Apalagi Bang? Udah jawab. Salam Jawab. buat Mbak. Salam buat Mbak D aja. Ya. Udah, ada yang mau ditanyakan lagi Bang? Ketahuan. Apa Ketahuan maksudmu pengen ngomong kayak koin. gitu, ha? Apa maksudmu ngomong kayak gitu? Kau mau lari? Biasalah, laki-laki. Udah angkat koper kau. John Peter Sampai mencret lu nggak bakalan dikasih. Kau bawa cerai, bawa nikah, lalu kau cerai pula dari grup ini. Itu maksudnya? Enggak usah kemana-mana. Titip salam buat Mbak D. Kelihatan ngarep. Aduh. Enggak salah kan? Enggak salah. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Kau fitnah agama Mbak D itu cerai kawin lalu kau minta koin. Kau memang lah kau. Enggak ada saya minta koin. Enggak ada Enggak. koin saya. Memang enggak minta memang enggak minta Kan sama koin. aja dia ngomong kayak gini, Mbak D. Mbak D tahu nggak Mbak D? Agama Islam itu suka cerai, suka kawin, suka cerai, suka kawin. Mbak D kasih saya koin dong. Kampret. Kalau sama Mbak D enggak bakal saya ceraikan. Gua kasih koin, Dan Kasihan memang gua uang kasih aja koin. matanya itu dah. Uang aja di matanya itu. Nih, gua kasih. Tuh. Udah. Lanjut. Apalagi? Tuh, udah dapat 4. Tuh udah dapat 5. Sama kayak subscribernya Wong Fehong 5 biji. John Peter aku jadinya. Subscriber 5 tapi sok-sokan jadi artis sedunia pula dia. Tuh, nambah 7. Enggak, jadi gini, bawa dalilnya yang baik. Nah, pasti dapat dari Bade. Percayalah. Silakan Bang, dilanjut Bang, biar enak kita diskusinya Bang. Apalagi Bang? Silakan tanya aja Bang. Emang di room Kristen nggak dapat koin? Lari ke koin lagi, udah saya netralkan, lari ke koin lagi biar diskusinya lanjut gitu loh. Enggak. Ya itu bedanya Bang Elian ya. Bang Elian itu bedanya kita Bang. Saya kemarin ke Mikana itu kan roomnya Oten. Saya dapat koin banyak kok. Iya. Saya ke Mikana kemarin dapat koin banyak juga. Itu bedanya. Tuh dapat. Anda kenapa nggak dapat poin di sini? Kirain dapat. Jazakallah khair, Mak De. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mbak D, terima kasih, Masya Allah. Ya, Mbak, ini Mas Edin nih kalau berkunjung ke channel Komal-Komal kita dia harus apa ya? Harus tabahkan diri, lihat paus, lihat singa ya. Enggak, saya enggak harapkan paus tuh. Ya udah kalau cuman harapkan Mbak D aja. langsung legitimasinya ya, legitimasinya. Iya. Kalau dapatkan Mbak D kan jangankan paus ya kan, TikTok universal pun langsung kena ya kan. Segitiga Bang. Lanjut diskusinya dilanjut ya apa? Ahisugi. Ya. Yang tadi itu sebenarnya salah sasaran dia. Sebenarnya ke Mas Elian ini dari Mbak Siobe. Gitu loh. Ini Mbak Elian ini sebenarnya agamanya apa sih? Agama Percaya Anda Yesus apa? lah. Percaya sebagai sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa, pemilik penguasa. Nah, Yesus itu menguasai apa? Menguasai surga dan tadi Pak OB ya. Terima kasih Bang OB ya. Bang Elian, bentar ya Bang Juma. Bang Elian tahu nggak kalau Yesus itu dilantik dia jadi Tuhan? Dia bukan Tuhan tapi dilantik.
nggak ada ayatnya Yesus di lantai, bos. Loh, nah makanya sekitar tahun 300 Roma sebelum 14 Masehi, nomor 9. dia dilantik tuh. Tahu siapa yang lantik Bang Elian? Nggak usah ke situ. Inilah Yesus. faktanya. Ini gini. faktanya. Ini fakta, Bang. Saya mau bilang gini. Memang sejarahnya. Sebentar, saya mau bilang gini aja. Yesus itu bukan Tuhan loh. Bagi Islam. Bagi Yesus juga Yesus itu bukan Tuhan bagi Yesus. Yesus itu Siapa bukan Yesus menurut Yesus? Coba. Siapa Yesus menurut Yesus? Bang, Anda ingin tahu menurut kaum keluarga Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu salah konsep, Bang. Nah? Oh, salah konsep gimana sih? Salah konsep itu. Nah, kalau kaum keluarganya sendiri nggak mengakui Yesus Tuhan gimana coba? Bahkan di sini dikatakan begini di Markus 3 ayat 21 itu, Pak. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Lah kalau memang mereka itu percaya Yesus Tuhan, tidak mungkin dong kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras, Bang. Jedor. Mungkinkah orang yang menuhankan gitu ya, menuhankan Yesus tapi dia ngomong Yesus nggak waras gitu? Coba, ini valid, ini kata kaum keluarganya loh, yang lebih dekat dengan Yesus. Mana yang lebih saya percaya, pernyataan orang Kristen atau pernyataan kaum keluarganya Yesus? Ya tentu saya percaya dengan yang dikatakan kaum keluarganya Yesus dong. Betul. Silakan. Ya. Lanjut, Bang. Ntar dulu, ikan lele lewat nih kayaknya. Oh. Tuh. Nah, bagaimana kalau murid-murid? Menurut murid-murid, kita lihat di dalam Lukas 24. Ya, 24 ayat 36, 37 dan seterusnya. Kalau memang para murid ini menganggap Yesus Tuhan, tidak mungkin para murid ini menganggap Yesus hantu. Nih, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, bukan melihat Tuhan, Bang. Melihat hantu. Iya. Ya. Makanya saya bilang tadi. Mas sekali ngomongnya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan Ikan bagi lelenya Islam. rohani. Bagi keluarganya pun, ya itu kan kehendak bebas. Kalau keluarganya tidak menganggap, ya sama dengan orang Islam kan, kalau nggak menganggap Yesus Tuhan. Ya itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Anda bisa mengatakan Yesus Tuhan itu dapat dari mana? Nah itu yang harus kita, kaum keluarganya enggak pernah, murid-muridnya enggak pernah. Lah terus Anda dapat dari mana coba? Apakah atas pengertian Anda sendiri Yesus itu Tuhan? Enggak perlu lagi saya jelaskan kalau ke situ. Nah jadi begini. Ya. Kalau saya mau, makanya saya bilang tadi Yesus itu bahkan bagi orang Islam saja bukan Tuhan. Karena Tuhan orang Islam itu banyak, tapi bukan Yesus. Tuhan orang Islam banyak gimana sih kamu? Tuhan orang Islam itu satu tunggal. Loh, yang kalian sembah itu aja batu. Mana? Oh, kita nyembah batu. Itu terdapat di mana, Bang ya? Terdapat di mana, Bang ya? Di mana tulis apa dalilnya, Bang? Ikan lele jauh nih. Wah. Itu. Di mana, Bang, dalilnya, Bang? 5 kali sehari itu yang kamu nggak punya dalil. Kamu kan nggak punya dalil. Kalau saya punya dalil, Bang, Anda menyembah bangke. Kami punya dalil. Di mana? Di dalam Lukas 24 ayat 3. Nih, saya bacakan nih. Ya. Nih, saya bacakan. Tetapi bentar, enggak apa-apa, biar ada dasarnya. Saya Sugi Kristologi, sang Bible berjalan, tidak pernah ngomong nggak pakai data. Itu perlu Anda ingat. Open camp
Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Berarti Tuhan hanya tidak jadi mayat. Makanya saya katakan kalau saya mengatakan kamu nyembah bangkai, saya punya dalil. Anda mengatakan kami nyembah batu, kamu nggak pakai dalil dong. Ayo pakai dalil. Enggak usah. Jauh ikan lele. Pakai data dong. Biar enak kita. Mana datanya, nanti biar bisa kita luruskan. Mayat Tuhan diambil orang. Saya nggak hafal Gimana itu. tuh? Kalau saya buka catatan nanti mic saya ketutup nanti. Ya udah dibuka aja catatan Bang. Kalau Anda menemukan dalil Islam nyembah batu, ya kan? Kamu nomor rekeningmu cantumkan, saya kirim malam ini 5 juta. Gimana? Dari saya 10 juta. Nah, Dari saya 3 juta. Nah tuh banyak tuh yang mau ngasih tuh. Nah, dia sedang buka catatan tuh. Semangat mau dapat duit dia, semangat ya. Silakan aja, sumur hidup. Tapi 10 juta rohani. Enggak benar saya kasih. Ayo. Atau gini, saya kasih 5 juta, nanti uang itu saya antar ke Anda dengan cara ngesot saya dari tempat saya ke tempat Anda. Gimana? Nggak usah. Ya. Saya nggak mikir ke situ. Saya pikir Ya udah tunjuk dalil. Tadi nungguin ikan lele gimana sih? Dan nungguin Pak D itu. Baru kali ini ketemu sama orang, hujat agama orangnya lalu minta duitnya. Jangan fitnah kau. Nggak ada saya nungguin. Dibilang fitnah pula. Jangan. Kok nggak menghujat itu udah menghujat. Anda mengatakan kami nyembah batu itu menghujat. Yang tidak menghujat itu kalau kamu sertakan dalil. Contoh saya mengatakan Anda nyembah bangkai, ini dalilnya, itu nggak menghujat. Tapi kalau Islam nyembah batu tapi dalil nggak ada, itu menghujat. Bahkan Anda bisa dilaporin, gitu loh. Yang 5 hari sekali, 5 kali satu hari itu? Iya, dalilnya mana? Kalau kita nyembah batu itu dalilnya mana? Kamu nanya. Saya tanya Bang Juma aja. Gimana Bang? Wah, babak belur. Saya ini udah paling halus nih. Jadi karena kami itu beribadah sujud menghadap ke Ka'bah, jadi kamu bilang kami itu nyembah batu gitu. Ini menghina orang Jawa nih, akhirnya cuma menghina orang Jawa ini. Udah diam. Jangan kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok, ya. Jangan pikir orang Jawa itu nggak bisa tikam, ya. Bisa juga kami nikam. Jadi kalau saudara mengatakan kami nyembah batu karena kami beribadah, sedunia kami sujud begitu indahnya, begitu tertibnya mengarah kepada satu titik. Lalu lantas Anda mengatakan kami menyembah batu. Saya tidak bisa bayangkan kalau di depan gereja Anda itu ada toilet dan Anda beribadah menghadap ke sana. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah toilet? Itu terserah Abang. Loh, kok terserah saya? Pegangan, awas digigit kucing. Saya kembalikan ke Anda. Saya mengembalikan ke Anda. Sebentar. Kami tidak ada gereja, toiletnya di bagian depan, di mana jemaat menghadap ke sana. Iya, saya tahu. Sebentar. Kalau kami tidak diikat oleh toilet itu kan kebetulan aja. Kami nggak harus ke arah situ. 5 kali misalnya 5 kali satu hari itu harus ke arah toilet kan. Sedangkan Yesus ke arah Jadi kalau tunggu dulu, agama yang benar itu ada syariatnya, ada hukum-hukum, ada ketetapannya. Kalau Tuhan yang memerintahkan kami menghadap ke sana, kemudian kami menghadap ke sana, kami itu mentaati perintah Tuhannya. Kalau Tuhan itu memerintahkan kami salto-salto dalam beribadah, kami pun akan melakukan itu. Nah sekarang masalahnya Anda dengan keterbelakangan dengan keterbelakangan pengetahuan menuduh kami menyembah batu, itu gimana logikanya? Enggak, saya enggak nuduh loh. Itu fakta. Tapi lihat sendirilah, Bos. Menyembah itu apa? Menyembah itu apa dulu? Menyembah itu apa? Menyembah itu apa? Mempercayai, menuruti, bersujud,
Bersujud? berlutut. Berlutut? Ya begitulah. Tersangkut nggak? Ya sangkut lah. Masa berlutut? Anda. lima kali? Jadi bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan Yesus yang kemudian menghadap ke tugu batu? Apakah mereka menyembah batu? Ya, nggak ada. Makanya Bible itu jangan cuma dikempit diketek, dibaca baik-baik biar paham Anda. Nggak ada. Ya, Bang Juma, Nggak ada ini Yakub menyembah batu itu nggak ada. Tapi dia sujud menghadap batu. Nggak ada. Sudah saya buka ayat itu nggak ada. Loh. Silakan baca baik-baik, Bung Alien. Loh, lucu Anda ini ya. Bagus. Ini mungkin karena dia masih pakai helm ini Bang Zuma. Coba suruh buka helm. Jangan gitulah, enggak Superman pakai helm. Coba suruh buka helmnya itu, barangkali dia dengar. Tadi itu sama-samar suara Bang Zuma itu dengarnya itu. Kita bilang Yesus di telinganya kedengaran Eos. Jangan kayak gitulah ya. Anda harus tahu gini loh. Abraham itu sujud kepada Tuhan, itu dia tidak kemudian sujudnya menghadap ke langit. Itu bukan sujud namanya, itu menengadahkan wajah. Sementara Abraham di dalam beribadah itu sujud. Baca Kejadian 17:3. Kemudian Lot juga itu tidak bernyanyi seperti Anda, tetapi dia sujud ketika kemudian dia beribadah kepada Tuhan. Kejadian 19 nomor 1. Esra 10 nomor 1 berdoa dalam keadaan bersujud juga menghadap ke bait suci. Yosua 5 nomor 14 sujud menghadap kemana? Menghadap ke tanah. Apakah kemudian Yosua ini menyembah tanah? Mazmur 95 nomor 6 Daud sujud menghadap ke bait suci. Ya, Musa Keluaran 34 nomor 6 Musa berlutut ke tanah sujud menyembah. Apakah kemudian Musa ini menyembah tanah? Harun Bilangan 20 nomor 6 mereka bersama dengan Musa kemudian sujud menghadap ke bait suci. Dari mana ke mana Anda mengatakan bahwasanya ketika orang itu bersujud menghadap ke bait, maka itu dikatakan menyembah bait? Anda keliru. Baca Kejadian 31 nomor 13. Akulah Allah yang di Betel. Betel itu apa? Betel itu bahasa Ibrani. Bait El, artinya rumah Tuhan. Di mana engkau mengurapi tugu. Tugu itu apa? Batu. Iya, itu mengurapi. Nggak ada menyembah di situ, Bang. Lah, menyembah ini maksudnya apa? Sujud kan? Menghadap kan? Yang Anda maksud menyembah kan? Iya kan? Ya, Mazmur 5 ayat 7. Iya, itu semua sudah kusampaikan kepada Anda. Nabi-nabi terdahulu itu sujud menghadap batu ketika mereka kemudian menyembah kepada Tuhannya. Itu bukan menyembah batu mereka, enggak. Mereka kemudian sedang mempersaksikan iman mereka sesuai dengan perintah. Contoh, Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi hati-hati Anda Bapak membangun narasi gitu. Jadi loh. saksi kan, bukan disembah. Loh, ini yang Anda maksud sembah itu yang mananya? Umat Islam itu Anda katakan menyembah batu karena apa? Karena menghadap ke sana. Loh, tadi yang saya bacakan semua data-data itu menghadap, sujud menghadap ke baitmu. Itu apa namanya? Apakah Musa, Daud, Esra, Lot, Abraham, Musa, Harun itu menyembah kepada Betel? Ayolah Bang, jujurlah terhadap kebenaran. Sekarang saya kasih kalimat gini aja. Kalau Islam menyembah batu itu kan hak orang Islam. Kalau
Nah, tunggu dulu. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itu namanya Anda memperbodoh diri. Kenapa? Enggak, tunggu. Anda memperbodoh diri. Saya katakan Anda, pemahaman Anda itu seperti anak TK. Anda melihat kapal selam di laut. Saya sudah sampaikan kepada Anda, itu bukan kapal selam, itu bukan ikan. Tapi Anda mengatakan itu ikan. Sampai Anda guling-guling ke tanah sambil nangis. Itu ikan, aku nggak mau pokoknya itu ikan. Nggak mau, itu ikan. Aku nggak mau. Pokoknya itu ikan, buktinya dia ada di laut. Nah, papa, mama, aku nggak mau. Itu ikan. Nah, itulah kau sekarang, kawan. Itulah kamu sekarang. Udah dijelaskan. Kami mengarahkan ibadah kami ke satu titik, bukan menyembah kepada satu titik, bukan menyembah kepada objek itu, bukan gitu loh. Gini Bang, tadi Bang Sugi bilangnya kami nyembah bangke, kan? Ya, itu kalau itu betul. Iya, kalau itu betul. Betul, iya saya. Kalau itu betul. Nih saya kasih datanya. Roma 14:9. Roma 14:9. Ya, Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan, baik bagi orang mati maupun orang hidup. Nah, coba. Berarti Anda menyembah mayat yang dibangkitkan. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Iya. Mayat yang dibangkitkan, benar nggak Anda sembah mayat yang dibangkitkan? Zombie dong. Nah itu. Benar itu. Itu ada bang. Benar nggak? Benar nggak Anda? Iya. Benar nggak Anda menyembah mayat yang dibangkitkan? Benar nggak? Betul sekali. Ah, gitu. Benar itu dia. Benar. Itu. Yesus yang pernah mati gitu loh. Nah, Anda menyembah Yesus yang pernah mati. Dengan kata sederhana, Anda menyembah Yesus yang pernah menjadi mayat. Kan gitu. Gitu ya. Nah, betul. Berarti satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyembah mantan bangkai adalah Kristen gitu. Kristen. Nah, dengar. Nah, sekarang bagus. Anda jujur, Anda bagus. Balik lagi ya. Islam nyembah batu itu nggak pernah hidup loh. Gini. Nah inilah yang saya katakan, Anda itu seperti anak TK yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Enggak, tapi itu kan hak orang Islam juga kok. Iya. Boleh menjawab, Bang Zuli? Silakan Adindaku yang ganteng. Silakan. Islam ini indahnya di mana? Dalam bertauhid. Mana ada Mbak Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Nah, karena dalam semua kasus itu yang ada, yang disyariatkan itu Al-Quran itu dilaksanakan sama Rasulullah. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu dilaksanakan sama Rasulullah. Jadi kalau kamu bertanya, contoh kayak syahadat. Kenapa Islam bersyahadat? Karena Rasulullah bersyahadat. Kenapa Islam sholat? Karena Rasulullah itu sholat. Kenapa Islam puasa? Karena Rasulullah puasa. Kenapa Islam zakat? Kenapa Islam haji? Karena itu dilaksanakan Rasulullah. Sama dengan kiblat. Kenapa kiblat umat Islam itu adalah Ka'bah? Karena Rasulullah SAW itu beribadah kemana? Menghadap Ka'bah sebagai kiblatnya. Menghadap Rasulullah itu. Stop. Tadi abang bilang Bang Christian ini sudah sembuh dari gila nyembah bangke dia. Iya. Al-Baqarah 449 ada itu. Tadi Mana Mbak D? Bilang syahadat kan? Mana ada di Al-Quran tuh syahadat? Nggak ada. Kamu tahu dari mana? Kamu baca kitab Khatam. Nggak ada. Kok udah memalingkan ke Al-Quran? Jangan lupa ya, salam buat Mbak D. Naikkan dong ini. Jadi Bang Zuma, Ustaz itu percuma aja ngomong sama si Elmi ini. Naikkan Mbak D. Telinganya di sini, matanya itu ke Mbak D dan ke Mbak OB. Jadi enggak pernah nungguin ikan lele. Enggak. Ya. Kenapa? Ada apa dengan Mbak D? Gak bakalan ngasih sampai mencret. Paling juga ada ikan apa dengan cupang. Mbak D? Kenapa dia? Ya telinganya aja yang di sini, matanya itu udah kemana-mana dia. Cariin Mbak D mana nih, telinganya di sini dan mulutnya di sini juga, matanya ke Mbak D. Paling juga dapat ikan cupang, serius. Udah dikasih tadi sama Mbak OB itu, dikasih ikan cupang. Tuh, sebetulnya itu kode dari Mbak OB, turun kau. Ya Allah.
Saya juga sering sampaikan ya Bang Zuma ya bahwa Oten itu gini. Kalau orang Amerika itu banyak bicara, banyak mereka bekerjanya. Orang Jepang sedikit bicara, sedikit banyak bekerja. Kalau Oten lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Kamu pergi ke badai tapi lu ngehujat Islam. Ya salah, kaprah itu. Iya, itu ku bilang. Mana ada saya hujat. Iya, maksud saya kenapa cari Mbak De, kenapa? Kamu membuat saya tersinggung, kenapa sebut beliau? Enggak usah tersinggung. Kok nggak suka tersinggung? Kau mau di-sliding sama Bang Suma? Iya. Aduh. Kau main tersinggung. Jealousy. Kamu mau di-sliding gunting sama aku? Mau? Iyalah. Tendangan kalau kamu mau ngapa-ngapain Mbak D, dengarkan Mas Elian. Kalau kamu mau ngapa-ngapain Mbak D, kau mau ganggu dia atau apapun sama dia, langkai dulu mayatmu. Ngerti? Masya Allah. Bunuh diri dulu berarti ya. Gantung diri dulu di batang toge, Alien. Alien, saya nanya sama kamu, boleh enggak? Kamu ngikutin siapa sih? Maksudnya? Ya ngikutin Yesus apa ngikutin Paulus apa Lukas apa siapa gitu? Ikut Yesus lah. Paulus kamu bukan Yesus. Ya nggak apa-apa juga. Kita uji tesisnya yuk. Enggak, dari tadi kan udah banyak dia Alien ini ngomongnya ya. Kristus ya. Udah banyak dia ngomongnya di tadi. Udah panjang lebar dia ngomong. Mas Alien ini antikristus, paling anti dia dengan Yesus. Betul. Iya kan, Mas? Enggak lah. Loh, Yesus sunat, Anda sunat nggak? Mana ada kami harus sunat, nggak ada. Iya. Oh, Yesus mengatakan wajib sunat. Gila kau. Lukas 2:21, Kejadian 17 ayat 14. Malah si Paulus menolak sunat di Galatia 5:2 ayat 2 itu sama 6. Bacalah konteks. Nggak ada konteksnya itu. Konteks apa? Buat orang Indonesia sunat nggak ada. Alien, Paulus dan Petrus ini biangkero, pahami. Itu konteksnya kalau di luar Israel itu sunat itu penjahat kelamin itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu berarti Saifuddin padahal di Kisah Para Rasul 15 ayat 1, orang yang tidak sunat itu masuk neraka, tidak bisa diselamatkan. Gimana tuh? Coba baca itu Kisah Para Rasul 15 ayat 1 itu. Mana ada itu konteksnya untuk orang di luar keturunan. Baca baik-baik. Dibaca baik-baik Kisah Para Rasul tuh. Coba dibaca dong. Makanya Bible tuh jangan cuma diketek doang. Saya aja banyak hafal Bible kok kamu nggak hafal-hafal. Udah jangan suruh dia baca Bible. Dia baca Bible nggak jelas suaranya. Tapi pas Mbak D-nya jelas. Mbak D. Jadi sekali lagi kau sebut namanya Mbak D ya, Mas Elian. Ku sliding gunting kau, kupas kau punya kepala. Enak aja mau. Enak aja kau subuh-subuh beliau. Coba kalau nggak percaya coba suruh baca Bible dia, pasti kedengaran. Tapi habis Mbak D-nya jelas tuh. Mbak D mana Mbak D? Bang Juma. Kenapa? Guntingmu itu nggak bisa, nggak masuk ke rambut saya pun nggak kepotong untuk gunting. Ya aku pinjam gunting Raja Asyur. Ya, pokoknya kau jangan sebut-sebut nama itu lagi. Aku nggak suka dengarnya. Suaramu pales. Bisa sih Bang ini. Pales berarti nabinya dong Bang Zuma. Mbak De, ada yang cemburu di atas. Pokoknya kau sebut-sebut namanya itu, kau ganggu dia, langkai dulu mayatmu. Paham? Bukan cemburu Kang Ade sebenarnya. Gak enak, falas katakan. Kau ganggu-ganggu Mbak D, ku bilang lagi sama aku lagi ngebayangin kalau alien ini. Aku lagi ngebayangin kalau alien ini jadi sama Mbak D. Itu rambut Mbak D yang lurus tuh jadi keriting itu dengar bacain. Dia bacain Bible.
Seger-seger tuh, pinter, pengen koin naik gitu. Pokoknya gini, saya nggak perlu koin. segar-segar itu satu kali ini satu koin, saya Bahadewa itu segitu. Iya. Pokoknya jangan hujat Yesus, iya anda hujat dia aja, ndak apa-apa, satu koin gitu. Sekali hujat satu koin sama Mahadewa tuh saya. Ini yakin malu-maluin Kristen, yakin. Bener. Tuh yang di bawah pada ketawa semua Muslim. Tapi coba baca doa Bapak kami Elian. Kalau memang kamu Kristen. Bagus kalau ketawa daripada nangis kan. Yang buat nangis buat apa? Nangis sama ngapain nangis? Itu tadi bilang yang di bawah ketawa-ketawa. Ya, dan dari Yesus yang dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat. Tuh. Itu kata Paulus. Jadi yang tidak bersunat gimana? Ke laut aja katanya. Aduh. Malu-maluin Oten aja kalau alien tuh. Enggak ada orang non keturunan Abraham itu harus sunat, nggak ada. Itu mulutmu yang bicara, bukan kitab. Nggak ada di kitab itu. Konteksnya aja, bacalah. Baik-baik. Konteks, bukan kontek. Konteks. Tahuan ujian sering nyontek ini. Subtext. Ini lulus ujian karena nyontek aja nih. Sebut Mbak De lagi dia. Sempat-sempatnya, ya ampun. Benar-benar disetrika bibirnya nanti. Elian, gua bilang lu palas. Sempat-sempatnya gitu ya. Nyeletuk Mbak D katanya, Mbak D. Sempat-sempat. Mbak D nya melengkingkan suaranya. Ya, yang keluar ikan lele rohani. Tapi Bang Elian ini orang baik kok, orang baik. Nggak pernah makan sabun. Iya. Puji Tuhan, haleluya. Deterjen pernah? Enggak lah. Enggak lah katanya. Allahu Akbar. Mas Elian tinggal di mana, Bang? Di mana Mas Elian tinggal? Hah? Privasi. Di mana itu? Pasi. Tasikmalaya. Enggak. Privasi, Bang. Yang Privasi. Oh, privasi kok bilang pasir. Mana sih? Rusak ini telinga Bang Juma ini. Kayak suaranya sih. Kamu mendayu-dayu sih. Orang biasanya kalau pakai helm yang gangguan itu kuping, situ mulut. Lucu ya? Iya. Itu fotonya giginya besar Bang, jadi susah ngomong dia. Sebenarnya gini Bang Juma, di tafsiran Matthew Henry itu covenant itu wajib, mau rohani mau jasmani harus itu. Harus apa? Harus sunat. Harus sunat. Iya. Aduh, kalau gua bisa open cam nih. Cuman aku kan lagi goib nih. Emang kamu penjahat kelamin kah? Mana ada penjahat kelamin di situ? Di Bible Mana pula penjahat kelamin di mana? Alien. Orang kalau bukan keturunan Abraham itu penjahat kelamin aja yang sunat itu. Di mana ayatnya? Baca itu. Anak Sikem dengan Hemor tuh. Berarti Paulus Paulus itu penjahat kelamin, dia kan bukan keturunan Abraham dia. Dia sunat loh Paulus. Ayo. Paulus. Itu iya. dari Jangan mengadu-adu ah. Ntar pura-pura menjawab ujung-ujungnya mana Mbak D? Gini Elian. Kalau kau ingin tahu penjahat kelamin, kalau kau ingin tahu penjahat kelamin, buka Kisah Para Rasul 17-18. Itu kan? Coba buka Mbak D lagi.
Coba bacakan Kisah Para Rasul 17:18. Di situ Paulus disebut penjahat kelamin. Coba cek. Kau itu buta konteks. Peleter. Buta Coba konteks. baca dulu. Udah, sama maklum lah. Artinya peleter apa? Kalau umat buta huruf dari Gua Hira itu memang begitu. Ini baru. Kang Yan. Timer. Ustaz Sugi, coba Kisah Para Rasul 17:18. Bisa nggak bacakan? Ini Bible berjalan nih. Kita bukan Serius? khotbah. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Nah, tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus, tentang kebangkitannya. Nah, coba kamu cari tahu artinya peleter apa. Nah, tapi original teksnya itu spermalogos. Spermalogos apa? Yang suka mengeluarkan sperma secara mandiri. Peleter, tukang bacot. Nah, tukang bacot. Coba cek original teksnya. Aku ahli Yunani. Dia tukang loh. bacol katanya gitu. Bacol dia deh. Serius. Bacol. Silahkan pakai cek. tangan kiri, pakai tangan kanan, Elian. Mana Mbak De? Tangan kanan. Turunkan Bang Sugi itu aja, naikkan Mbak De dulu. Suka-suka bapak ngomong. Kabundung. Lama-lama kesabaran saya habis. Meleleh air kecil aku dengar dia ngomong Mbak De. Lama-lama Bang Juma suruh Bang Ade, udah tutup Komal. Nih. Aduh. Serius Elian, kamu coba cek Kisah Para Rasul 17:18. Tapi jangan LAI, tapi original teks. Original teksnya itu berbunyi spermalogos. Setelah saya cek di prononnya, itu orang yang suka mengeluarkan sperma secara mandiri. Terserah penafsirannya seperti apa. Iya. Pertanyaannya, kamu Elian pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Coba saya lihat ya, bahasa Yunaninya ya. Iya, boleh. Enggak usah, kalau itu tanya Bang Juma aja. Takut Tanya ya. Bang Juma. Itu ahlinya. Coba cek, bahasa Yunaninya coba cek. Bentar. Apaan ahlinya? Ahli takia. Dasar lo. Aduh, ujung-ujungnya Mbak De. Para Rasul ya. Nih, aslinya Bang Elian ini, Bang Elian ini aslinya dia udah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Berapa tadi? Tinggal sampai lagi. 18-17. 17:18. Ayo Bang Zuma, 17, digiring 18. aja apa untuk apa dibimbing aja untuk bersyahadat. Bang. Asyhadu. 18. Asyhadu. Siapakah engkau Elian? Ya, Bang Juma. Coba cek. Spermalogos itu. Cari dulu Mbak De, coba panggil Mbak De dulu. Mbak De. Gak enak. Gak enak Bang Juma, nggak usah pales. Coba panggil Mbak De. Mbak De. Cepat udah ketemu pada Sugi kan? Spermologos. Ya kan? Spermologos. Spermologos kan? Kenapa jadi peleter? Ini dikatakan Dokai daimonion senon dehoi legain hautos spermologos Logos punya hoteloi sperma. Eungelizeto. Ya. Apa ini? Kita aja nggak ngerti bahasa Yunani, beli bahasa dengarnya. Inggrisnya spermologos ini apa nih? Prononnya Pembuat gelembung, bubbler. Si pembuat gelembung. Kan aneh. Coba panggil Mbak De lagi. Pembuat gelembung. Mbak De. Mbak De. Iya, betulan.
Enggak, suruh Aisugi turun. Habis itu minta Mbak Dena coba ulang lagi kayak tadi. Nyuruh saya turun mau ku isep matamu. Allahu Akbar. Ya udahlah. Sempat. Ya udahlah. Kalau Bang Sugi nggak mau kan turunkan Bang Juma aja. Ya udah, kalau gitu turun. Turunkan Mbak Suma. Terus kalau aku turun kenapa? Ya, kalau aku turun sama Mbak De. Gak bakalan Mbak De naik. Kalau Bang Juma turun nggak jadilah kau dapat Paulus. Tapi tadi minta ikan Paulus. Kalau Bang Juma turun ya Mbak D-nya juga turun. Yang datang ikan Paulus. Aduh, lucu. Si Elia ini orang Sunda kayaknya Kang Ade. Oh gitu. Umur berapa Bang Elian? Umur? Umur 40. Ya. Oh masih muda, masih bisa. Giginya masih 60. utuh ini. Bisa kegigit maksudnya. Saya tadi salah dengar apa ya? Ditanya umur jawabnya apa tadi? Udah benar dia jawab 40. Kayaknya telinganya ini udah rusak nih. Ya, saya takutnya di saudara tim Fajar pula kan. Elian, itu 14K itu udah cukup Elian. Iyalah. Udah lebih besar 14K dari Hong Kong. Cuma 2,2 tuh. Bisa Sugi cuma 4,5. Lu 14K udah besar itu. Iya, yang paling gede. Kita 2,2. Dia 15 tuh. Iya, tuh 15. Coba panggil Mbak D lagi. Gini ya. Ini kebetulan saya mau ke rumah sakit, anak saya batuk lagi. Mohon maaf. Kakanda. Iya nggak apa-apa. Ya, ini gara-gara si Elian ini memang sial orangnya kulihat ini. Bang Juma buka ini komal deh Bang Juma. Janganlah. Ini udah jam 1:30 Bang sini. Iya. Gitu aja ya. Untuk semuanya dan Kakanda Juma. Ya silakan. Pak Hisugi mungkin atau Dinda Bamtri. Silakan Ustaz Sugi untuk pimpin doa aja lah. Atau Mas Elian yang pimpin doa coba. Enggak, Bang Bamtri aja, Bang Bamtri yang pimpin doa. Kita tutup. Ya, silakan. Tutup dengan satu ayat Al-Qur'an. Iya, boleh. Ya, boleh. Kalau Quran boleh, nanti doanya giliran Ustaz Sugi. Ya, sekaligus doanya buat aku sama Mbak De ya. Kamu turun dong. Kau jadi supir kita, jadi supir ya. Kamu turun. Males aku. Aduh. Tuh kan turun panas panas. Kasian. Itu jin itu. Pas kita mau baca Quran kabur dia. Bercanda ya, silakan. Iya. Oke, tadi ada yang request juga surah Ar-Rahman, padahal Guru Ndazuma udah baca surah Ar-Rahman tadi ya. Tapi besok kita surat yang lain. Malam hari ini Ar-Rahman dulu. Saya nitip anak biar cepat sembuh. Iya. Semoga bacaan Quran ini menjadikan